datang Farsha. Yeah, thank you for having me, Kak Irwan. Thank you for reaching out actually. Karena ini salah satu yang aku cari juga. Jadi aku berkenalan dengan Farsha lewat karyanya dan kayaknya juga banyak yang bisa kita obrolin termasuk obrolan antar generasi dan sebagainya dan aku nggak mau spoilin cepet-cepet ya. Tapi Yes. gitu, dari sisiku aku mengenal Farsha baru dari karya ini dan di belakang ditulis ada Farsha pernah menulis beberapa buku yang lain atau masuk dalam antologi cerita, buku antologi. Yes. Eh, iya, dan suka jalan-jalan. Nah ini aku juga suka jalan-jalan. Iya. Ada lagi yang mau di-share nggak sebelum kita nanti menggali lebih jauh Yang mau di-share soal bukunya? soal latar belakang atau apa aja yang bisa mungkin menambah konteks? Oke. Mungkin soal ini kali ya, Kak. Soal backgroundku. Boleh? Jadi mungkin kalau Kak Irwan ingat di salah satu cerita, aku ngambil background di sebuah sekolah gitu ya, sekolah internasional yang ada di sebuah negara. Nah, sebetulnya itu memang diambil dari childhoodku yang memang sempat bersekolah di luar negeri gitu, tepatnya di Brunei Darussalam. Hmm, jadi di situ belajar bahasa Inggrisnya ya? Atau gimana? Iya, Pakai bahasa Inggris itu? iya betul. Jadi sebenarnya pas dari apa ya? Mungkin pas TK sama primary school atau SD itu aku di sekolah sekolah Brunei. Jadi pakai bahasa bahasa Melayu ya, bahasa Melayu sana. Cuman dari kelas 4 aku pindah ke sekolah internasional. Nah, di situ kemudian baru full pakai bahasa Inggris. Oh, cool, cool. Jadi gitu ya, kita baru kenalan pertama nih. I just want to let you know, ini dua arah. Jadi kalau mau nanya juga boleh. Ini bukan interview yang Hmm. konvensional gitu ya. Oke, oke. Tapi aku ngusulin gimana kalau kita mulai langsung dari bukunya karena ini memang obrolan pembaca dan aku selalu menduga penulis adalah seorang pembaca juga ya. Yes. Jadi kesan pertamaku ketika membaca cerita yang pertama, Hmm. that was very creative dan apa ya, kalau kamu bisa memberikan hiburan sekaligus mengusik sedikit gitu ya, Oh, itu ada, jadi bukan cuma satu rasa saja yang diusik, tapi ada beberapa misalnya, wow ini gen kupu-kupu dimasukin ke manusia yang begitu-gitu loh. oh, really? Iya, iya. I think that was fun. Mhm, mhm, mhm. Tapi juga aku nggak pengen ya kita jangan spoiler ya. Tapi yang aku ingat pertama ketika baca itu adalah ceritanya metamorfosisnya Kafka. Pernah baca nggak? Metamorfosisnya Kafka sebetulnya aku belum pernah baca sih, Kak. Baru tahu aja. Ya, tentang apa tuh, Kak? Ya jangan di spoil dong. Oke. Baiklah. Kalau gitu Maaf, aku bisa diceritain dikit nggak apa yang mendorong untuk menulis cerita yang pertama yang judulnya Gadis dengan Wajah Berwarna. Oke. Jadi sebetulnya ide tentang cerita itu sudah ada sekitar tahun 2018. Jadi aku kalau proses menulisku, aku biasanya mengumpulkan berbagai ide di sebuah buku, Kak, di sebuah buku tulis sendiri gitu ya. Jadi any random ideas, mau yang bagus, mau yang fail, tetap aku tulis di sana. Nah, ide ini kan sudah ada sejak tahun 2018. Nah, di situ sebenarnya pikirannya itu sesederhana, sebagai perempuan, aku kebetulan hidup di sebuah lingkungan yang kalau aku memperhatikan how I look, itu dianggap, "Kok kamu perhatiin look-mu aja sih, kayak kamu nggak ada isinya yang lain ya?" Gitu. But on the other hand, kalau aku tidak memperhatikan itu, dibilang, "Kamu dandan dikit kek, kamu kan perempuan," gitu, "you should look good," gitu kan. Nah, dilema itulah yang aku rasa mendasari ideku ini gitu loh, tentang gimana kalau kita tuh bisa like be genetically modified untuk udah kita seperti pakai makeup, so we don't have to apa ya, repot-repot dandanin muka kita dan bisa do other things gitu.
Ya, that is a good. Ya, itu memang saling tarik menarik ya. Aku Hmm, eh, aku bukan aku tidak bermakeup tentu saja, tapi ya, aku bisa menangkap bahwa memang ada kebutuhan buat kaum wanita untuk merasa cantik ya, apapun alasannya, dan itu salah satu caranya dengan make up. Tetapi ada juga mm-mm. dorongan yang bertentangan bahwa oke, jangan luarnya aja dong, dalamnya dan sebagainya gitu Ya, kan. ya, heeh. Tarik ulur ini memang mungkin akan terus terjadi. Cuman ya Mm. serba salah kan jadinya, seperti yang Farsha bilang Ya, tadi. Pakai iya, Pak. terlalu makeup disalahin juga, kurang makeup disalahin juga. Yang bener yang gimana dong? Benar. Iya benar, dan aku merasa tuh kayak ada apa ya, semacam stigma kalau ada perempuan yang memperhatikan penampilannya dengan apa ya, mungkin kita bisa bilang dengan cukup intens, itu kesannya berarti kamu tuh kayak nggak ada hal lain yang kamu urusin, padahal kan belum tentu juga gitu loh, bisa aja she got other things going on, cuman memang dia juga memperhatikan penampilannya, begitu. Ya menurut aku sih eh, itu apa ya, manusiawi. Mau Iya sih. mau laki-laki mau perempuan, dia tetap sebenarnya ada kebutuhan untuk dilihat orang atau untuk tampil yang pantas atau lebih dari sekedar Mhm, ala kadar gitu kan ya. Baik mhm, baik untuk di apa ya, di desire atau untuk menunjukkan sesuatu yang lain, misalnya prestise, status, atau intelektual bahkan ya, atau ada yang sengaja iya, tampil tampil yang anti mainstream supaya ada imaji tertentu, misalnya iya, iya, anak pang atau apa. Tetap artinya at the end of the day, it's about look, it's about how you present yourself, uh, yes. right gitu kan. Nah, Mhm. terus tentu saja ceritanya nggak jadi mengusik kan kalau nggak berhenti di situ sebelum something gone bad. Bener nggak? Mhm. Kayak diceritain, Sesuatu gimana, Kak? diceritain sesuatu yang direncanakan untuk menjadi sesuatu yang mudah, baik, tetapi akhirnya malah menjadi semacam bencana. Bener nggak sih? Iya, iya, iya tuh, apa ya, that's where the story goes. Iya. Ya, Soalnya sih heeh, soalnya nah, it was ya itu she did, itu kan sesuatu yang unnatural gitu loh yang dia lakukan, iya. ya. Jadi transformasi itu, dan aku juga, ya ketika aku membaca ini, aku agak sulit mengikuti detailnya adalah ketika kamu mendeskripsikan detail-detail bermake up, ya Oke, oke. that's so new for me, but it is fun. Dan Mhm, aku merasa salah satu kekuatanmu adalah paying attention to those details. Jadi detail-detail mhm. ini ditampilkan dengan banyak dan mendukung cerita gitu loh. Tapi tentu saja yang aku, ya mungkin kebiasaan ini mewakili keresahan atau tidak gitu loh. Benar nggak ini semacam apa ya, kristalisasi keresahan yang kamu rasakan seperti yang kamu bilang tadi kan? Iya, iya. Ya kalau misalnya, tapi benar kan tadi bilang bahwa kalau sudah jadi genetik, dia kan bukan luaran lagi kan? Dia Iya, iya. bagian dari dirimu itu. Seperti Mhm, kamu berusaha menggabungkan dua hal yang kontradiktif tadi, kamu jangan mikir luarnya aja, kamu sekali-sekali mikir mhm. itu juga. Nah ini udah dimasukin ke gen, mau kurang dalam apa coba, ya nggak? Iya, iya, iya. Jadi sebetulnya gimana ya, mewakili pertanyaan Kak Irwan yang soal keresahan, Iya. itu sebetulnya iya memang aku, kebetulan aku grow up, merasa, "Waduh kok kayaknya aku tuh sangat tidak presentable," gitu. Baik dari segi how I look dan juga caraku berperilaku. Jadi kebetulan aku tuh besar di lingkungan yang apa ya, besar di lingkungan yang cukup cukup mementingkan look gitu, cukup mementingkan look. Dan kebetulan pas aku kecil, aku tuh dianggap nggak sesuai dengan look itu, dengan standar kecantikan itu, dan juga jadinya aku besar dengan dikomenin gitu, dikomenin, "Kamu kok kayaknya, hitam banget ya, kamu kok kayaknya kurus banget ya," kayak gitu loh, pokoknya berbagai hal itulah. Nah, sehingga aku tumbuh dewasa dengan perasaan, "Kok kayaknya aku jelek sekali," gitu. Nah, dan peak-nya itu sebenarnya pas aku SMP. Jadi pas SMP ini, aku kan pindah tuh, Kak, pindah dari luar negeri ke Indonesia.
Jadi ada masa adaptasi dan cukup culture shock ya, itu pertama. Jadi itu bisa dibilang apa ya, sangat mempengaruhi ya, maksudnya kan kalau emosional kita nggak baik kan akan berpengaruh keluar ya gitu. Jadi aku stres, aku susah berteman, aku tidak ngerti bahasanya sampai dalam tahap itu gitu loh. Hmm. Jadi aku stres gitu kan. Terus juga ditambah dengan SMP itu kan usia-usia pubertas ya. Jadi kan kita sedang berubah, mungkin hormonnya sedang nggak balance, our facial features doesn't match, doesn't look good. Nah, jadi hal itulah yang jadi puncak ketidakpercayaan diriku gitu. Aku merasa sangat jelek. Nah, selain insecurity dari segi penampilan, aku juga insecure dengan caraku membawa diri. Caraku membawa diri itu seperti apa ya? Aku kurang percaya diri, terus aku juga sering merasa nggak belong gitu dimanapun. Jadi punya teman punya lingkungan punya, cuman kayak nggak pernah masuk dimanapun. Dan sepertinya sih itu melandasi buku ini dan juga cerita-cerita di buku ini ya. Salah satunya cerita di Gadis dengan Wajah Berwarna ini, Kak. Itu poin yang Gitu. bagus sih yang aku pengen kejar dikit ya. Pindah Mhm. negara nih. Pindah negara itu bukan hal yang sekedar saja gitu ya. Kalau Mhm. kita masih anak kecil ngikutin orang tua pindah itu kita kan nggak punya pilihan ya. Mau nggak mau kamu harus lakukan adaptasi atau apapun yang kamu perlukan ketika pindah negara itu. Walaupun itu sebenarnya negara tanah airmu asalnya, tapi karena sudah lama di luar jadi beneran nggak ngerti bahasa Indonesia di awal atau agak kesulitan. Sebenarnya di rumah tuh aku bisa bahasa Indonesia. Aku selama di Brunei ini di rumah juga Indonesia gitu. Cuman Hmm. somehow bahasa apa ya, cara berbahasanya tuh berbeda gitu. Jadi Yes, yes. ternyata pas aku pindah di sekolah, ternyata aku tidak mengerti slang-slang di Jakarta. Dan juga sesederhana aku ngerasa, oh bicaranya orang-orang di sini cepet banget ya, aku tuh nggak nangkep gitu. Jadi kayak orang udah ngomong jeruk, aku kayak, what? Boleh diulangin nggak gitu loh. Iya, Jadi iya. sesimpel itu. Dan mungkin lebih mengganggu lagi ketika kamu tidak terlihat asing kan. Aku dulu ingat waktu Iya. waktu SMA itu ada anak Denmark di apa 6 bulan di sekolahku di SMA. Ya Oke. entah kenapa kita mengistimewakan itu ya udah kita menoleransi apapun yang dia lakukan kan. Dia nggak ngerti dia Oke. begitu kan. Walaupun dia usaha tapi kita melihat itu. Tetapi kalau you don't look foreign but Iya, iya. you act foreign, then there will be a friction or something like that, maybe. Iya, iya. Iya sih, Kak, iya. Aku juga baru realize, iya juga ya. Kayaknya itu sih salah satunya yang kayak it makes things harder gitu. Iya. Karena orang expect aku harusnya tidak asing, harusnya aku seperti yang lain. Dan itu juga Itu. apa namanya? Nah itu aku balik lagi pindah negara tadi kan. Aku juga mengalami pindah negara, tetapi aku melakukannya ketika aku sudah dewasa dan aku melakukannya dengan kesadaran atau pilihanku sendiri. Jadi aku tidak dibawa. Jadi tidak ada. Aku tidak punya grudge. Aku tidak bisa apapun kesulitan atau tantangan yang aku dapatkan di tempat baru itu, ya itu konsekuensi pilihanku kan. Tapi Iya. itu tidak menegasikan bahwa itu mudah, itu tetap sulit. Apalagi kalau aku mungkin Brunei sama Indonesia nggak terlalu jauh ya, atau di rumah bahasa Inggris kali ya. Di rumah tuh sebenarnya Indonesian, Kak, cuman, aku aku ini, apa ya, sebenarnya Indonesia kok, cuman I think cara kita berdialek mungkin ya, dialek yang dipakai kayak gitu tuh beda ternyata sama sekolah-sekolah pada umumnya di Indonesia. Kayak gitu sih, Kak. Benar-benar. Pokoknya ya mungkin juga karena kebetulan personality-ku cenderung lebih tertutup kali ya, Kak. Jadi itu kayak double double trouble gitu sih, so. Ya mungkin sama lah. Semua pembaca itu rata-rata orang yang introvert kan. Jadi Ya. itu salah satu tantangan tersendiri secara personality. Tetapi di lain pihak juga umur-umur seperti itu adalah umur-umur ketika kita sadar banget kalau ada sedikit perbedaan dengan lingkungan kita dan itu termagnifikasi, magnified, atau juga ada kebutuhan yang besar seperti Fasya bilang tadi untuk diterima, untuk menjadi bagian dari sebuah kelompok. Ya, aku juga merasakan itu ketika pindah ke Norway, harus bisa berbahasa, terus Mhm. dan aku setelah tinggal lama di sini aku melihat itu anak-anak generasi kedua yang pindah tanpa keinginannya sendiri itu kan
ekses-ekses yang dialami juga beda gitu ya. Bisa bahasa pun itu baru langkah pertama karena masih ada kayak nuansa-nuansa kultural yang atau Benar. joke atau apa yang itu kelihatannya nggak penting. Kamu secara Mhm. umum sudah lulus apa namanya syarat minimal bahasanya, tetapi tetap aja nggak ngerti secara politik apa yang terjadi, secara ekonomi gitu kan, baca koran aja nggak belum tentu ngerti gitu kan. Nah, Benar. dan itu butuh kalau mau hampir mendekati 100% terintegrasi itu butuh usaha yang luar biasa dan itu banyak yang gagal sih. Sudah 20 tahun tinggal di sini. Aku ingat tuh ya, hari pertama Mhm. kursus bahasa Norway, itu ada orang, Oke. aku masih muda sih waktu itu, ada orang yang Oke. jauh lebih tua dari aku sekarang masuk di kelas Mhm. yang sama. Dan dia udah tinggal di Norway sekitar 15 tahunan. Itu kan berat banget itu. Berarti selama ini Mhm. dia ada resistensi untuk tidak mau berbaur dengan budaya itu. Mhm. Mhm. Iya. Apa apakah ini ya Kak, ada apa ya, aku tuh pernah baca gitu, ada perasaan, kalau kita menjadi yang minoritas di suatu tempat, kita tuh pengen mempertahankan apa ya, mungkin kebedaan kita. Iya, jadi kayak kebedaan kita tuh menjadi semakin kuat saat berada di lingkungan yang berbeda begitu. Nah, setuju banget itu. Karena Mhm. aku dulu waktu sekolah di Indonesia kan pelajaran sejarah apa segala macam gerundel banget kan. Ngapain sih aku belajar ini ya? Ngapain sih Iya. ini harus dihafalin gitu ya? Tetapi ketika Heeh. di luar negeri, semua pengetahuan yang kita tidak nyaman waktu itu ternyata menjadi bagian dari identitas kita. Kalau kita Mhm. terpaksa di suatu obrolan menjelaskan apa yang terjadi di Indonesia tahun 65 misalnya, ya itu yang keluar kan, apa yang kita Iya. pelajari di sekolah itu yang keluar. Oh ini. Mhm. Kayak misalnya Mhm. kemarin di kereta ada yang nanyain ya, kamu udah nonton film itu, The Act of Killing? Oh oke. Nah, dialognya akhirnya ke situ kan. Terus Mhm. Mhm. soal buku bahasa gitu, apalagi aku juga pecinta buku ya, makin gara-gara keluar negeri itulah makin dorongan untuk membaca karya-karya klasik atau yang dulu waktu di sekolah dipaksa kita gerundel, ah ngapain sih baca Khairil Anwar, ngapain sih baca Mhm. tokoh-tokoh pujangga baru itu ya. Nah sekarang malah Mhm. karena ada di luar negeri itu jadi sesuatu yang lebih berharga gitu. Betul betul. Oh, iya. Itu ya melindungi apa ya, mungkin preserve our originality kali ya, Kak? Iya ya, benar-benar sih preserve our originality atau ada semacam keinginan nggak ingin tercerabut. Karena begini misalnya Oh. ada sudah mungkin hampir seluruh hidupnya ada di Norwegia, tetapi you look like you are the way you look. You never be blonde with blue eyes or something like that. Mhm. Jadi ya Mhm. tetap aja ada semacam keinginan untuk menjelaskan bagian apa yang membuat aku tidak bisa blend 100% itu. But that's Oh. but ini adalah salah satu contoh saja karena aku merasa integrasi ke sebuah budaya baru itu banyak sekali elemen-elemennya. Mhm. Mhm. Ya aku senang sih kita akhirnya masuk ke situ karena terus terang dari semua cerita-cerita yang ada di buku ini, aku merasa ada benang merahnya tuh, sense of Oh. belonging or something like Oh, that. oke. Benar nggak sih? Jadi Oh, mhm. benar nggak kalau aku ngerasa ada semacam ya keresahan yang bentuknya berbeda-beda. Misalnya yang pertama itu manifestasinya soal look, tapi Mhm. abis itu yang si ikan hiu itu soal lain. Tapi ada Iya. kesamaan, ada kebutuhan atau keresahan karena apakah kita diterima 100% di kelompok kita, apakah si hiu itu Iya. diterima karena dia suaranya frekuensinya tinggi or something like that. Benar nggak? Betul, Kak. Iya, memang ada benang merahnya di seluruh buku ini. Sebetulnya memang tuh pas sebelum aku bikin cerita, itu aku ini sih, Kak, brainstorming dulu ya. Sebenarnya tuh dari semua tulisan-tulisan yang aku buat tuh sebenarnya apa sih benang merahnya gitu loh kan. Aku coba gali kan, terus coba mikir, aku tuh tumbuh besar tuh kayak gini. Oh, yang sering jadi apa ya, keresahanku, apa yang paling meng-trigger aku tuh apa sih? Oh, ternyata ini essence tentang
aku tuh nggak benar-benar belong loh dimanapun kayak gitu. Dan akhirnya aku merangkai seluruh ceritanya yang banyak revolve di sekitar keresahan tersebut. Mm-mm. Pernah ngamatin stand up komedi di Indonesia nggak? Terutama Raditya Dika. Iya, Itu kan pesan iya. pesan dia yang paling utama kalau dia sedang membina komika-komika baru. Galilah Mhm, mhm, keresahanmu karena di situ kaya banget itu gitu mhm, mhm, untuk mhm, bahan komedi. Eh, mhm. ya, kapan mulai menulis, Fasya? Aku yang mulai serius ya, serius nulis dan Mm, diterbitkan. Mulai serius nulis dan diterbitkan itu tahun 2015 atau 2016 gitu, Kak. mm, Saat itu aku bergabung di oh sorry, bukan, itu bukan yang itu. Jadi, yang pertama kali itu adalah aku mengikuti sebuah kompetisi menulis, dan yang cerita-ceritanya terpilih akan dibukukan di sebuah antologi. Nah, itu adalah kali pertama pas aku kuliah tingkat akhir. Itu yang Fasya bilang serius. Kalau yang nggak serius gimana? Yang nggak serius, ya pas dari kecil sih, Kak. Jadi aku suka nulis tentang, apa ya, cerita-cerita pendek terus aku kumpulin di sebuah buku tulis. Mmm, cerita-ceritanya apa ya, misalnya pernah aku nulis, oh ada princess, dia punya pohon duit sama pohon emas, tapi dia miskin. Gitu kan pas aku besarnya baru baca, loh, kan ada pohon duit sama pohon emas, kok miskin? Gitu. Ya, tapi itu ya dulu sih pas umur 7 tahun. Terus Mulainya. pengaruh-pengaruhnya dari mana atau inspirasi-inspirasinya dari mana? Baca Ah, aja. inspirasinya, jadi pas kecil itu aku suka nonton Disney dan baca buku dongeng, jadi sepertinya sih banyak inspirasi dari situ ya, Kak. Mmm, karena aku sering baca cerita yang temanya fantasi, jadi tulisan-tulisannya juga banyak yang revolve di sekitar fantasi. Terus juga hubungan sama ibuku, dekat, jadi pas kecil tuh ibuku juga suka dongeng, terus suka imajinasi bareng. Beberapa cerita tuh malah ibuku yang ngasih ide kan, kayak Pohon Duit dan Pohon Emas tuh dari ibuku yang dulu. Kalau bilang tadi fantasi, siapa aja pengaruhnya kira-kira yang bisa disebut? Ada penulis khusus nggak? Penulis khusus sebetulnya, ada sih, cuman nggak banyak seperti J.K. Rowling, Hmm. terus Enid Blyton. Enid Blyton itu kan dia selain bikin novel juga bikin buku-buku kumpulan cerita, Kak, yang apa ya, kayak buku hardcover yang kecil-kecil terus isinya kumpulan dongeng. Nah, itu yang sering aku baca pas kecil. Oh ya, aku belum pernah dengar. Aku suka Enid Blyton, tapi cuma serial yang Lima Sekawan. Dia nulis apa? Lima Sekawan. Judul-judulnya itu sebenarnya dia nggak ada ini loh, Kak, nggak ada apa ya, nggak ada judul, nggak ada kayak, bukan seperti judul serial gitu. Jadi lebih ke arah Enid Blyton's Collection of Short Stories, terus ada tuh, judul cover-nya apa misalnya, terus di dalamnya isi ceritanya macem-macem. Dan ceritanya yang aku tahu itu kan selalu mengambil setting di sekolah atau kehidupan seputar siswa gitu ya. Kalau yang Heeh. buat fantasi yang Fasya bilang ini, kira-kira ceritanya seperti apa? Atau Kalau di dunia Kalau yang aku baca itu settingnya sebagian besar malah bukan di sekolah, Kak. Jadi seringnya di sebuah negeri dongeng, ada peri-peri, terus ada kumbang yang bisa bicara, something like that, gitu. Cuman memang karya Enid Blyton lain yang aku baca yang settingnya di sekolah itu ini, si bandel di Saint Clair, bukan, si kembar di Saint Clair sama yang Elizabeth anak Badung, itu Oh yang iya, pernah iya. aku baca. Iya. Jadi mungkin itu ya. Aku sendiri nggak baca, tetapi aku baru pulang dari book fair di Gothenburg minggu lalu. Jadi Oke. ada banyak sekali seminar, termasuk salah satunya bagaimana menulis buku anak, terus dari Ah, menulis buku anak gitu kan ya. Dan mhm. apa ya sebentar, toko anak nakal. Oh ya si ini nih yang nulis Wim Pickett, The Diary of Wim Pickett. Iya, bocah tengil, iya, dari bocah Di tengil. namanya di Indonesia jadi bocah tengil ya. Iya, bocah tengil. Nah itu si Jeff Kinney itu diwawancarai itu, jadi Mhm, dia bilang ya itu ada
dia milih kenapa? Aku pertanyaan dulu gini, atau yang aku pikirin gini, kenapa tokoh anak nakal yang selalu lebih menarik gitu loh? Karena mungkin di situ bisa jadi sumber cerita, ada tension dan sebagainya, tetapi juga I don't know, I think anak nakal itu menunjukkan kreativitas atau intelijensi yang berbeda gitu ya. Setuju nggak? Aku sih setuju ya, Kak. Soalnya gimana ya, kalau kalau pendapatku sih sebenarnya, nggak ada anak yang 100% tuh lurus-lurus aja gitu, kayak misalnya bangun pagi, bantu ibu di rumah, rajin belajar, maksudnya nggak selalu kayak gitu, pasti kan anak-anak itu kan punya impuls ya, impuls untuk, "Aku mau do whatever I want, I wanna play, I wanna experiment." Dan sebenarnya aku rasa sifat anak-anak itu sebenarnya ada yang kebawa nggak sih, Kak, sampai dewasa? Maksudnya kita kan dewasa juga nggak selalu kayak kita orang dewasa yang selalu taat pada aturan, nggak selalu gitu kan, Kak. Iya, aku setuju banget. Gitu. Karena justru kenakalan, there is always a boy inside a man. Itu kan sering kita dengar. Mhm. Ya, Yes, yes. eh, kalau menurut aku itu sumber daya hidup juga sih. Karena kreativitas, keingintahuan itu ke kanak-kanak banget yang Iya, mungkin iya. manusiawi banget. Kalau sampai itu hilang, karena kamu sudah Mhm. terlalu dewasa, harus menata Iya. semua peraturan, dan life is boring, I think. Iya, benar. Jadi kayak malah jadi kurang ada apa ya, fire-nya hilang gitu, Kak, kalau kalau apa ya, kalau nggak kita rawat. Nah, tadi kamu nyebut J.K. Rowling. Mhm, What do mhm. you think about her? Her books atau her as a person? Anything? Aku rasa J.K. Rowling itu dia bisa membuat dunia yang begitu kaya dan kompleks sampai-sampai bukunya itu bisa dibaca ulang berkali-kali dan kita masih dapat magic yang sama gitu, atau bahkan lebih, atau bahkan kita discover new things yang nggak kita temui saat membaca pertama kali. Dan ya I think itu apa ya, eee, I think itu gabungan sepertinya antara talent dan juga kemampuan riset dan persistence ya. Hmm. Iya sih. So, mmm, ya tapi aku belum pernah sih baca karya J.K. Rowling yang lain-lain selain Harry Potter. Kalau Kak Irwan udah pernah kah? Aku cuma Harry Potter aja, dan menurut Harry Potter. aku membaca Harry Potter itu udah dewasa, udah awal 20-an gitu ya. Terus Ah, iya. itu pun aku masih merasakan sparkling idenya itu loh. Idenya ini Oh. nggak kekanak-kanakan. Walaupun kamu Mhm. dewasa, biasanya orang dewasa bilang, ah, ini buku ini terlalu anak-anak nih gitu kan. Iya, iya. You still can enjoy it, dan menurut aku eh, yang kita bilang tadi kan, kita akan selalu tetap ada kanak-kanak di dalam diri kita, tetapi juga Iya. stimulasinya itu juga harus ada di taraf yang cukup menantang dan cukup menggoda gitu loh. Kok kamu bisa Mhm. mikir tokoh seperti Hagrid? Kok bisa mikir Mhm. Hagrid itu dengan hobinya punya hewan-hewan, dan hewan-hewannya itu Iya. dideskripsikan juga gitu loh. Sampai dia punya Mhm. buku-buku sempalan Harry Potter yang lain kan, apa namanya, Iya, iya. antologi, kan antologi apa istilahnya, ensiklopedi binatang-binatang fantasi Iya, itu. Damn. iya, betul. Benar, benar. Iya, betul, Kak. Sebenarnya aku juga punya tuh buku yang itu. Ya, itu seru banget ya, punya apa, dunia yang begitu kompleks. Dan bukan Ide. itu saja ya, yang kekuatannya J.K. Rowling itu adalah, aku nggak yakin dia menulis itu semua, tapi mungkin aja dia menulis itu semua. Tapi karena Mhm. aku merasa imajinasinya itu kaya banget. Tetapi kalaupun dia membuat orang lain, jadi ada orang fansnya yang sampai menulis antologi binatang-binatang magis dan sebagainya itu, atau antologi tanaman-tanaman ajaib, itu kan artinya si J.K. Rowling ini bisa memantik orang lain untuk Iya. berkreasi sama Mhm, modusnya seperti dia gitu. That's amazing. mhm. Setuju, Kak, setuju. Sama apa ya, yang tadi yang aku tertarik dengan statement-nya Kak Irwan, pas Kak Irwan bilang, "Oh, Kak Irwan baca di umur 20s ya, baca Harry Potter." Nah, dan masih dapat magic-nya, gitu. Nah, aku mulai baca Harry Potter itu di umur, kalau nggak salah 7 atau 9 tahun gitu, aku lupa. Dan aku juga dapat magic-nya, magic yang sama gitu. Jadi gimana ya, dia bisa reach all kinds of ages gitu.
And I think buku Harry Potter tuh tumbuh bersama pembacanya karena kalau kalau di buku pertama, kedua itu kan lumayan apa ya, menurutku masih lumayan mild gitu loh. Dia belum pacaran misalnya, terus masih masih apa ya, berperang sama gurunya sendiri, terus kemudian it gets darker di buku ke-6, ke-7 yang mulai ada yang jarinya putus lah, ada yang terbunuh ya kayak gitu. So, dia Ya, tumbuh. ceritanya berkembang dan karakter-karakternya juga bertumbuh ya. Aku ingat tuh, apa namanya, kan Harry Potter itu kalau nggak salah 97 atau apa ya terbit pertamanya. Jadi ketika aku menemukan Harry Potter itu udah ada 3 buku Ah, cetak. Jadi aku telat juga sih. Tapi aku oke. ingat jalan-jalan ke toko buku, nggak sengaja lihat buku itu, pulang. Habis itu hari Jumat kan ya, pulang kantor, baca, damn, this is so good. The next Friday aku ke toko itu lagi beli yang kedua. The next Friday, jadi 3 minggu itu langsung 3 jilid Harry Potter. Oh eh, gitu. Nah, habis itu menunggu-nunggu yang keempat kan, dan yang keempat itu yang pertama kali dia tebel banget kan. Mmm, mhm mhm. Mhm mhm. Iya Nah, tuh, yang keempat tuh ribuan kayaknya ya, Kak, ya, halamannya. iya nggak Iya. tahu ya, edisi yang aku tuh ya, ya pokoknya tebel itu bukan yang pertama dia Quidditch turnamen yang ada, itu 5 atau 4 ya? Quidditch turnamen yang Quidditch ada turnamen. beberapa negara Oh, itu. yang Three Wizard itu ya, Kak, ya? Three Wizard Turnamen Three Competition. Wizard. Yang keempat kalau nggak salah, Keempat ya? keempat. Mhm. Benar, benar berarti kan? Jadi Mhm. yang 1, 2, 3 itu tebelnya masih wajar-wajar aja. Tapi kayaknya yang keempat dia udah diberi kebebasan sama penerbitnya. Do whatever you want gitu. Ah, iya 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 iya. Nemunya pas di mana tuh, Kak? Di Norway kah? Iya di Norway. Jadi aku salah satu yang membuat aku kerasan di Norway. Jadi aku sebenarnya di awal itu cuma rencananya enggak sampai tinggal habis gitu ya. Ada toko bukunya dan Mmm. ya nggak kayak sekarang sih ya. Kalau di sekarang kayak Periplus atau Gramedia udah banyak banget gitu kan. Ketika aku tumbuh di Iya. Indonesia itu kondisi buku tidak sebanyak itu. Jadi Mmm. ketika ngelihat toko buku di Norway atau di Eropa in general itu kayak Mhm. anak kecil masuk ke toko permen. Mungkin Iya iya iya. mungkin bisa dibilang permen kebahagiaan ya nggak sih? Iya bener. Iya juga. Permen kebahagiaan people. Nah gitu. Jadi aku senangnya apa? Yang menyenangkan ke toko buku itu karena sense-nya banyak banget kan. Eh, Iya, kita bisa nemu sesuatu di situ tanpa direncanain. Jadi kita ke sana tuh kadang-kadang nggak niat beli, begitu sampai bener. nemu sesuatu gitu. Wah, iya bener sih, Kak, itu kayak, oh, that happens to me. Nggak cuman seringnya malah di pameran buku kayaknya selalu kayak, "Hari ini aku akan beli 1 buku aja," gitu kan. Ya udah, terus besoknya balik lagi, ya udah deh hilaf. Hilaf lagi betul. Iya, belanja. Ya, apalagi sekarang kan, aduh buku udah banyak banget. Terus apa namanya? Ya dengan aku merasa membuat podcast ini membuat aku membaca aku juga terstruktur gitu loh. Aku jadi nemu nemu sesuatu yang baru sampai dan juga ketika membaca itu ada tujuan untuk diobrolin Heeh, dan juga mhm mhm. setelah akumulasi beberapa episode kan jadi apa namanya berkelit berkelindan gitu bacaan kita satu Ah, iya. satu sama lain. So I Iya. think it was fun dan tentu saja sarana khilafnya makin banyak karena selalu tahu ada buku baru. Iya, dan ada ini ya, Kak, ada apa ya, justifikasi, "This is for research." Tahu aja. For research, karena aku juga begitu. Apalagi Betul betul rencana betul. bikin buku kan kayak mikir, "For research, I need I need to read," gitu. Ya, And then motivasi pertama aku jadi penerjemah apa dulu? Aku ngerasa, oh kalau jadi penerjemah kan dikasih buku kan, dapat buku gratis nih, dan aku bisa oh, baca iya. sebelum semua orang Indonesia baca gitu. Itu aja sih Oh, benar motivasi benar, Kak. lugunya. Kayak dapet ini ya, Kak, eksklusif apa ya, eksklusif run through duluan gitu. The Yes, first to know. betul betul. Aku sih sebenarnya ingin kita karena kamu udah baca J.K. Rowling, Aha. let's go deep into her work. Do you do you follow her?
outside the work, misalnya interview-interview yang lain, bagaimana cara dia menulis atau kisah hidupnya gitu. Kalau kisah hidup, aku sempat baca-baca Kak pas ini, terutama yang dia cerita sebelum dia terkenal ya, yang dia lagi apa ya, umur 30-an ya kalau nggak salah, tinggal di apartemennya terus struggling to apa ya, to get her books published, terus ditolak. Lupa deh, tiga apa lebih penerbit gitu Kak, sampai akhirnya ada satu penerbit yang put trust in her books. Akhirnya Influence disitulah mulai. dia mulai berhasil. Itu sangat menginspirasi ya menurut aku. Mhm, mhm, Kalau mhm. nggak salah di anekdot-anekdot yang aku baca tuh dia menuliskannya di tisu atau apa di restoran gitu kali ya. Oh iya, di Apa ya? tisu. Mungkin aku salah ya. In a small Ah, scrap of papers. Habis itu ya, oh, oh my God, tuh aku baru tahu sih. Maksudnya sampai segitunya gitu. Tapi itu sih aku selalu salut sama sama orang-orang yang bisa persisten seperti J.K. Rowling itu. Maksudnya gimana ya? Misalnya nih, aku tuh cuma mikir gini, kalau aku jadi dia gitu ya, aku di suatu tempat dapat ide, tapi nggak bawa HP atau nggak bawa apapun yang bisa ditulisin, kayaknya aku I'm gonna keep this idea in my head lah gitu. Tapi nggak tahu tuh pulangnya gimana kan. Cuman kalau J.K. Rowling kan berarti I gotta find something to write in gitu. So, ya, itu memang aku sudah sering kan kayaknya penyanyi-penyanyi terkenal kalau tiba-tiba dapat inspirasi dia lagi di restoran ya udah tisu di restoran aja ditulis-tulis sama dia habis itu dibawa pulang. Aku juga suka mengamati stand up comedy kan secara umum di dunia. Nah, itu juga ada yang jadi dia ngeluarin Mark Maron kalau nggak salah. Dia pernah di salah satu stand up specialnya di Netflix dia ngeluarin setumpuan note post-it notes. Jadi ini ya. gitu kan apa ini habis itu dia secara random mengimprovisasi oh aku nulis ini dulu mungkin aku mikir apa gitu, gitu. Jadi lucu. Oh, iya 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 iya. Jadi Hmm. dia tuh ini ya Kak, maksudnya kayak jadiin post itu semacam semacam bank ide. Ini sorry ya Kak, nih kalau screen-nya melorot-melorot ini Iya, apa HP-nya melorot. ya tapi benar itu dia memang bikin bank ide dan menurut aku sih salah satu yang menyenangkan dari membaca kisah hidup atau ya kisah cara menulisnya orang-orang yang macam-macam itu adalah gimana cara mereka mengumpulkan ide, gimana cara mereka mengolahnya, ya nggak sih? Benar Kak, benar. Itu Hmm. apa ya? Ya sebagai bentuk belajar sih ya Kak, belajar dari orang-orang yang udah mencoba dan udah berhasil. Why not try their ways? Dan juga misalnya kayak tadi kan, dia udah 30-an, late 30s, terus dia Mhm. broke, kalau nggak salah si J.K. Rowling ini, Iya. Mhm, mhm. single mother juga, terus dia harus fighting, terus kisahnya itu dalam nggak tahu berapa lama sampai berhasil ya, tetapi kan uh, cukup dekat itu dari nothing to very very Iya, gitu kan. benar-benar Kak. Iya, nothing to sampai ngalahin Ratu Inggris ya kabarnya, wealth-nya. Iya. Dan menurut aku eh, ada banyak buku di dunia ini gitu kan. Kenapa satu atau dua buku itu yang resonate dan masuk di hati sekian banyak pembaca sampai menimbulkan empire atau dunianya sendiri itu kan amazing in itself gitu kan. Ini semua produk imajinasi loh. Sekarang kalau kita ngomong Harry Potter itu hampir semua orang yang kita ajak omong itu langsung tahu yang kita maksud apa, gitu kan? Yes, yes. Hmm. Ada yang bilang sih kayaknya membaca itu seperti kolektif halusinasi, halusinasi kolektif. Dan Halusinasi kolektif? Kayak gimana tuh Kak? Maksudnya? maksudnya Harry Potter itu kan nggak pernah ada. Kita kan kayak ngelihat ada halusinasi. Tapi kita semua Ah, yang sudah membaca buku yang sama akan mengangguk-angguk, oh ya Harry Potter, oh ya Quidditch, oh ya ini. oh iya 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 juga sih Kak. Iya benar. Jadi ini ya apa ya? Mungkin belong belong to the same imagination kalau bahas Harry Potter. Exactly. Hmm. Hmm. Exactly. Nah, balik lagi ke buku ini yuk. Eh, Oke. yang bagian kedua nih, atau bagian kedua The Crawling Baby sama Projector yang aku merasa pendek banget itu Ah, intensimu apa waktu menuliskan itu? intensiku.
Intensiku itu sebetulnya untuk, menggabungkan jadi kan sebenarnya ini kan buku kumpulan cerita ya, Kak, cuman aku rasa kalau isinya kumpulan cerita semua kayaknya agak agak lelah gitu untuk bacanya, apalagi kan di cerita pertama langsung yang ini kan yang paling yang panjang, terus ending-nya kayak gitu kan langsung kayak boom gitu kan. Nah, makanya aku pikir udahlah dijeda sebentar dengan tulisan-tulisan pendek yang berbentuk sebuah keresahan juga seputar menulis, gitu. Jadi kalau ketika membaca cerita yang kayak yang pertama atau yang lain, aku merasa keresahan juga, tetapi dikembangkan, dibungkus, di otak-atik menjadi cerita yang lain, sementara yang dua cerita tadi itu plain your voice gitu, bener nggak? Iya iya, it Why was my dream. why why did you write it in two languages? Jadi ada bahasa Aku Inggrisnya, bahasa aku sebenarnya tuh originally aku nulisnya pakai bahasa Inggris. Nah, tapi aku pikir mungkin agar lebih reader friendly, kan aku nggak pas itu kan aku belum have no idea ya nanti reader-ku ini adalah apakah orang-orang yang rutin menggunakan bahasa Inggris atau tidak gitu. Makanya aku pikir daripada mempersulit mempersulit reader-ku, jadi aku pikir ya udah aku buat aja 2 bahasa. Jadi kalau mau tahu originalnya you can read the English, tapi kalau pengen, get a deeper context dalam bahasa Indonesia juga udah ada bahasa Indonesianya. Ya, ya, ya. Eh, nah, karena kita ngomong soal dunia tulis menulis ya, kamu sendiri nulis ada lomba menulis di sini. Iya. I think there is also a wordplay of a ghostwriter di situ. Aku suka itu karena Mhm. wordplay salah satu hal yang penting dalam dunia komedi ya kan. Double meaning dan sebagainya. And then double meaning itu kamu olah dengan kreatif. I think that's good. Thank you. Eh, Suka. terus, yeah, do you want to say something about this story? Tentang ghostwriter. Jadi itu tentang ceritanya kan Lomba- tentang desire seorang tentang desire seorang penulis kan untuk menjadi, apa ya, famous and earn earn some very good living lewat menulisnya. Nah, ya udah kemudian tadi aku pakai wordplay ghostwriter itu, singkatnya dia meminta bantuan dan akhirnya tadi ya, dia, face some consequences. What I wanna say di tulisan ini adalah, I think setelah ini sebenarnya aku juga baru terpikir sih saat ini, mungkin itu ada semacam keresahan yang aku pikir karena I'm not sure di negara lain gimana, cuman di Indonesia itu kan pekerjaan-pekerjaan kreatif masih sering dipandang sebelah mata. Karena mungkin sama ya Kak, seperti dunia stand up comedy kan, aku pernah tuh nonton nonton tayangan kalau nggak salah narasumbernya Panji dan Raditya Dika soal mereka ingin, para komedian ini punya punya a decent living lewat karyanya gitu ya. Jadi they don't have to worry dengan harus memiliki penghasilan di tempat lain gitu, nggak hanya di stand up comedy. Nah, itu juga yang aku rasakan di dunia kepenulisan. Jadi, dari yang aku amati menjadi penulis tuh sering dipandang sebelah mata gitu, karena ya tadi ya, soal isu royalti yang kecil lah, terus soal, bukunya dibajak, terus soal apalagi ya, ya income itu seperti bisnis ya, income-nya bisa tidak menentu gitu. Dan juga memang di kehidupan nyata aku alami juga gitu. Jadi dulu tuh pernah, aku kan sharing gitu sama keluargaku kan, "Eh, aku suka nulis nih," gitu kan. Terus dia komennya tuh, "Kamu penulis maksudnya penulis artikel kan? Emang ada uangnya?" Kayak gitu. Terus aku pikir, harusnya aku nggak usah cerita," gitu gitu. Iya sih. Eh, Kadang-kadang ya aku sih juga ngalamin juga, aku sebagai penerjemah dan sebagainya, aku tetap merasa ya mungkin ada karena aku punya profesi yang lain dan aku merasa ya sudah di sanalah aku menggantungkan hidup, di sini Iya. aku having fun. Itu aja sebuah sesuatu yang menurut aku cukup menyenangkan buat aku lah gitu kan. Iya iya, mhm. Aku sih sadar kalau misalnya aku berandai-andai harus melakukan ini full time Mhm, bahkan atau ya nggak tahu ya, aku belum pernah menulis juga sih.
uh, Oke. you have to have a different strategy. Mungkin dari segi seberapa banyak uh, karya yang harus kamu produce atau apalah gitu lah yang seperti yang dinasihatkan Mas Anton Kurnia di episode yang sebelumnya mungkin kalau udah ngecek beliau kan bilang kalau dipikirin kalau mau income sekian harus menerjemahkan berapa buku gitu kan harus menerjemahkan kecepatan menerjemahkannya berapa sementara kalau aku untuk melakukan santai-santai kan I just do it on weekends dan aku selalu minta kelonggaran waktu dengan penerbit Iya. kasih Hmm. kerjaan Ya. gitu. Aku boleh nanya nggak Kak Ayo, ayo, soal silakan. menerjemahkan? Tadi yang soal strategi soal income. Nah, kalau kalau boleh tahu kalau kalau sebagai penerjemah itu apa ya dapat dapat em, sebutnya apa ya Pak kalau Kak kalau penerjemah royalti kah atau It's a flat fee so far. Jadi ya di oh awal flat fee? disepakati hasil hasil akhir per Hmm? karakter atau per kata berapa gitu. Nanti kalau sudah hasil teks Oh. jadi ya, bukan teks sumber. Nah, Mhm. itu ya udah setelah diserahkan ke Oh. penerbit nggak ada lagi apa-apa gitu kan. Itu yang mainstream gitu. Tapi Oke. ya, yang penerbit seperti nggak usah disebut nama lah ya. Ada beberapa Oh. penerbit bekerja itu Hmm? sistemnya gini, flat fee untuk a certain amount of books. Jadi flat fee untuk 1.000 eksemplar. Jadi kalau Oke. cetakannya nambah 1.000 lagi, flat fee-nya keluar lagi. Iya iya iya. I think that's Oh. better, gitu kan. Mhm, Eh, mhm. tapi ya tetap aja kan, penerbit mengambil seluruh resikonya kalau nggak laku atau apa, mereka yang rugi gitu kan. Penerjemah sudah Ah, dari depan gitu. oke oke. Flat ya berarti. I see, Nah, I see. aku belum ngalamin sendiri, tetapi aku dengar-dengar ada juga yang sudah mulai mulai menerapkan sistem royalti, tetapi bentuknya gimana aku juga belum tahu ya. Oke. Hmm. Berarti kalau kayak gitu, both apa ya penulis dan penerjemah sama-sama ini ya apa ya rely on penjualan bukunya gitu, gitu Hmm. ya. Jadi Iya kalau iya. udah pakai royalti, resikonya dibagi bersama, resiko Iya laku nggak lakunya. iya iya jadi bareng-bareng. Tapi itu kan juga penerjemah kan selalu di atau belum nggak selalu ya, penerjemah itu kan masih apakah dia own the work ataukah dia itu sekedar mengalih bahasakan gitu loh. Masih ada ownership-nya itu masih suam-suam kuku sih menurut aku. Gitu. Ya, Oh. ya, ya menurut aku segitu masih banyak. Misalnya buku-buku yang diterbitkan penerjemahnya itu ya dimasukkan di kolofonnya aja. Dalam arti dia menunjang buku ini sama seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang membuat buku ini ada dalam edisi itu gitu loh. Jadi nggak sampai dibilang oh ini karya dia. Iya iya iya. Ya aku sih nggak Berarti terlalu nggak terlalu eh, meributkan itu sih, karena aku merasa sebagai hobi itu menyenangkan banget melakukan itu. Ya, that's. hmm, hmm. Biasanya gimana tuh kalau Kak Irwan apa ya proses menerjemahkannya? Apakah Kak Irwan find a book terus propose it to be translated atau seperti apa? Ada banyak cara yang sering terjadi akhir-akhir ini. Aku di approach sama penerbit, eh, Ah, oh buku ini kami mau nerjemahin buku ini, kamu mau nggak, gitu kan? Itu yang paling iya. modus yang paling umum. Nah, tapi ada juga Hmm. yang di approach bilangnya gini, saya pengen nerbitin buku dari Norwegia yang langsung dari bahasa Norwegia, ada ide nggak? Nah, ketika itu aku usul buku itu, terus dicek sama-sama, oh akhirnya setuju. Kita menyepakati bersama-sama buku apa gitu. That is Hmm. also new. Hmm. Jadi gitu. Eh,
Kalau aku sih belum seperti Mas Anton Kurnia itu yang bagaimana caranya secara strategis untuk mendapatkan income yang steady setiap bulan apa yang harus aku lakukan. Mungkin kalau kalau seandainya aku harus begitu, aku akan mengusulkan dengan lebih aktif ya. Kita cari buku apa, habis itu Mhm. harus disiplin juga, kayak misalnya 8 jam sehari ngerjain gitu, seperti orang kerja Iya, kantor gitu kan, supaya outputnya juga iya. sama gitu. Iya sih Kak, benar harus apa ya, treat it like a day job gitu, Yes. kalau mau benar-benar. Dan menurut aku ya ada bukan keunggulan, sedikit lebih mudah daripada penulis, karena penulis kan berawal dari kertas kosong ya. Kalau kami itu berawal dari buku yang sudah ada, jadi you don't have to look for the ideas is there, you just have to. Mungkin ya Kak, cuman aku kan maksudnya aku sendiri kan belum pernah menerjemahkan ya Kak, malah kalau menurutku malah mungkin PR-nya ada di mensinkronkan apa yang kita pikir dengan yang penulis itu pikirkan, Ya. agar, yang mau disampaikan penulis itu sampai gitu, dan I think itu that's also apa ya, that's also another new strategy gitu loh. Jadi kayaknya kalau lebih mudah nggak juga sih Kak, kalau menurutku. Kemudahan dalam arti kamu nggak harus menciptakan sesuatu out of nothing gitu loh. Nah, Dalam arti itunya. juga kalau kamu mau apa namanya khilaf di toko buku, itu banyak, itu semua alasan untuk proyek sih kan, ya kan, ini bisa aku terjemahin. Iya, iya, iya. Ini udah banyak banget yang mau diterjemahin, jadi you can Mhm, just choose. While kalau penulis punya struggling untuk ya secara teknis menulisnya, penerjemah juga secara teknik penerjemahannya, tetapi mhm. idenya dia itu kan harus khas dia, nggak boleh plagiat, ya nggak boleh ghostwriting yang kayak tadi kan. Iya, iya. Iya. Mhm. So, dan aku sih menyarankan ya, bukan bukan menurut aku aktivitas menerjemahkan itu mungkin latihan yang bagus kalau mau menulis, karena kamu Mhm. sedekat itu dengan teks yang kamu baca. Jadi kalau kamu menerjemahkan buku-buku yang kamu anggap bagus, you will go deep into it, and then sebagai pembaca, aku ingin karya ini bisa sampai gitu kan. Itu seni tersendiri juga. Tapi in a sense you have to understand it deeply and then try to retell it in a good way too. That's another Mhm. exercise gitu. Kalau buat yang kayak aku nih Kak, kan aku profesinya non penerjemah nih. Nah, kalau mau pakai cara tadi tuh, buku apa yang kira-kira cocok buat beginner kayak aku? Aku ngikut lagi ke Mas Anton Kurnia kan, Mas Anton Kurnia itu bilang waktu dia melakukan strategi itu juga. Jadi yang dia lakukan kalau nggak salah menerjemahkan short stories dulu. Short stories. Dan banyak kan short stories atau apa itu kan. Jadi ya kalau dari aku sendiri sarannya adalah apa yang kamu suka, because then you don't Mhm, feel it like work. That is very important to me. I don't want to feel this as a job. I want to feel mhm. this as a joy. See, Iya, exactly, iya benar. Iya benar. Itu quotable tuh Kak. iya, aku baru tahu ya. Bedanya cuma B sama Y ya, joy and job. Iya benar. Iya ya. Lagi ke cerita yang lomba menulis itu. Aku kan menangkap di situ ada, of course, penulis itu mau nggak mau harus punya, mungkin ada ambisi atau keinginan yang mendalam, ingin menjadi superstar, ingin menjadi kalau di band itu dia vokalnya atau Iya, rockstarnya gitu kan. You want to be famous, you want to be rich, iya, be J.K. Rowling maybe. yes. Do you feel that? Iya. Iya, maksudnya, ya kalau menurutku itu siapa sih yang nggak pengen punya, apa ya, kematangan finansial gitu. Maksudnya, yes, I do enjoy writing, I do enjoy, publishing books, cuman ya pasti ada harapan dong untuk at least bisa memiliki financial security dari situ gitu. Who doesn't gitu. Betul betul. Aku sepakat. Heeh.
Dan Iya. itu kan yang membuat, nah di satu sisi yang aku tangkap dari cerita itu ya, jadi Mhm. ada, wah ini ada laler masuk nih. Jadi Oh, ada dunia itu yang orang punya ambisi. Nah, ketika ada ambisi dan tentu saja ketika resource itu, jadi tidak semua orang yang bisa mendapatkan itu begitu saja, akhirnya mhm, terjadi mhm. kompetisi kan. Makanya Iya. ada keinginan di sini, oh ada nggak cara potong kompas untuk mencapai itu gitu loh. Itu yang aku Mhm. perhatikan dari ceritamu itu. Pada Iya, iya, iya. Sebenarnya tuh, ada sih beberapa, pembaca yang juga nanya ke aku gitu kan. Jadi kan intinya adalah, yang mau mereka clarify itu adalah, "Do you think having ambition is right?" Gitu. Karena, ada juga value-value yang bertentangan dengan itu, dengan merasa jadi orang jangan terlalu ambisi, gitu. Nah, kalau aku sebenarnya, aku tidak terlalu setuju ya dengan value jadi orang jangan terlalu ambisi. Kalau menurutku, nggak ada salahnya dengan punya ambisi selama kita melakukannya dengan benar, kita nggak merugikan siapapun gitu ya, kita nggak menipu, kita nggak plagiat, kayak yang, kita nggak mencuri, dan pokoknya hal-hal ilegal lainnya, that's okay gitu, untuk punya ambition. Tinggal ya tadi, apakah apakah kita siap untuk, work hard untuk mencapai ambisi kita itu. Jadi kan aku pernah pernah dengar juga kalau kita punya ambisi yang besar, semangatnya juga harus besar gitu. Dan kadang-kadang yang menurutku itu susah untuk dimiliki karena selain punya semangat yang besar harus ada eksekusi yang disiplin, yang detail, mungkin yang rutin kayak gitu. Dan I think itu yang apa ya, banyak banyak dari kita masih sulit untuk lakukan. Dan menurutku itulah yang lead ke pemikiran jangan terlalu ambisi jadi orang gitu. Karena ambisi itu terkait dengan banyak hal negatif. Padahal sebenarnya kalau menurutku tentang gimana kita menyikapi ambisi tersebut. kalau aku ya, ada orang yang ngomong jangan terlalu berambisi gini-gini dalam konteks ingin meredam kamu gitu ya. Aku langsung mikir yang pertama tuh yang aku dengerin yang ngomong siapa, karena ada Oh, ujaran-ujaran seperti itu. mhm, Aku nggak ngomongin konteks muda, secara umum lah. Ujaran-ujaran mhm, itu biasanya diberikan karena rasa iri, karena rasa terganggu atau lebih baik lebih sering terancam. Gini misalnya ada orang yang kelihatannya cemerlang banget, yang mhm, apapun yang dia lakukan menghasilkan kesuksesan. Nah, mhm. orang yang ada di bisnis yang sama atau di ranah yang sama tentu saja kan merasa terancam dengan bilang itu gitu kan. Ya udah Nah, langsung iya. dicap aja, oh dia ambisius lah, dia beginilah, dia begitulah. Mhm, Dan aku sangat meragukan kalau ada ujaran seperti itu eh, yang tanpa motif-motif seperti itu. But mhm, kalau kita kesampingkan itu sedikit, mhm, ya benar sih, mau nggak mau yang membuat kita bangun pagi-pagi menatap kertas kosong atau layar kosong, you have to have ambition to be able to do it. Atau mhm, ambisi itu bisa yang membuat kamu tiap hari bisa melakukan itu bertahun-tahun sampai karyamu berhasil, you have to have something yang mendorongmu untuk melakukan itu. Dan itu bisa dibilang ambisi, karena dan ambisi itu tidak harus saya ingin menjadi yang terbaik di sini dengan mengalahkan sekian. Ambisi itu bukan zero sum game. You have, if you win, other have to lose. Kan itu mentalnya di situ. Jadi mhm. aku ambisi itu wajar-wajar saja. Yang sering salah adalah kalau kita terlalu cepat di awal, belum ngapa-ngapain udah keluar-keluar, oh saya mau begini begini begini, nanti nah itu bukan ambisi namanya, itu namanya keluar-keluar kan. Nah, orang-orang yang dengerin kan juga terganggu gitu lah. Jadi aku sih ngelihatnya seperti itu. Oh, Uh, maksud Kak Ilham kayak belum ada hasilnya tapi udah ngomong-ngomong. yes, jadi Iya. Ya. the nature of ambition atau ujaran bahwa ambisi itu buruk itu kamu harus curigai siapa yang ngomong. Ujaran itu keluar dari itu nomor satu. Yang kedua, Aha. aku di episode yang sebelum ini aku baca buku Knights of Plague-nya Orhan Pamuk. Kalau kamu baca Mhm. buku itu ketara banget ambisinya si penulis soal pencapaian kepenulisannya.
If you Oh. you will see he works really hard. Nggak mungkin orang ini kalau nggak punya ambisi, pasti dia udah berhenti di beberapa draft sebelumnya yang udahlah, udah bagus nih. Dia enggak, yang dia bagus itu dipoles lagi, diolah lagi, diputar lagi. Aku membayangkan proses di belakang penulisan buku itu pasti painful banget, tetapi atau berat banget atau apa ya, butuh sesuatu yang memotivasi kamu untuk terus melakukannya. Mhm. Jadi aku merasa kalau karyamu menunjukkan itu dan dia nggak pernah di awal bilang saya akan menuliskan the best novel ever, enggak kan? Ya udah Mhm. biarkan karyamu itu yang menunjukkan seambisius apa kamu soal pencapaian senimu itu gitu. Setuju Kak. Kak Irwan pernah digituin, maksudnya dapat Eh, komen seperti itu. enggak sih, aku jarang baca komen. Oke. Enggak, aku mungkin ada di usia yang cukup mungkin beruntung atau nggak beruntung entah lah, tapi aku pernah merasakan dunia tanpa sosial media dan sekarang aku Ah, mengalami dunia dengan sosial media, jadi ada cara untuk tidak mendengarkan gitu. nah oke. Kayak gimana tuh Kak? I think I need to try. I think it's very difficult if you, I mean, if you have never seen snow and then there is no way to describe to you what snow is unless you experience it yourself, maybe. Hmm. Oh, eh, aku let's refleks mikir di Bintaro ada sih ice skating sih, ada sih snow gitu. let's say it comes with age, I think. Uh, Ah, di usia-usia remaja itu penting banget dengerin kata orang. Di usia 20-an masih penting, masih ingin membuktikan diri secara ekonomi atau secara apa-apa gitu kan. Uh, oke. nanti umur 30-an ada lagi tantangannya nanti. Tapi semakin berumur, itu semakin berkurang, semakin menyadari bahwa oh kekhawatiran diterima atau kekhawatiran mendapatkan komentar orang lain itu ternyata tidak terlalu beralasan. Jadi why Ah, be iya so iya iya. much gitu loh. Iya, sebenarnya iya sih Kak. Maksudnya gimana ya? Secara pikiran tuh aku tahu gitu ya, ngapain sih gitu. Ya kayak maksudnya ya memang memang orang-orang yang komen ini apakah mereka in charge terhadap hidupku? Apakah mereka bayarin apa ya? Mungkin tagihanku kan nggak juga gitu. Cuman ya, ya itu sometimes dan kadang tuh I don't know why tapi the negative words find more ways to get in gitu. Aku sadar, aku pernah juga di usia itu kok, aku tahu rasanya. Dan memang itu susah dihiraukan untuk pada saat itu. Tetapi yang membedakannya adalah sekarang ini ada sosial media. Jadi Iya. kalau zaman dulu itu mungkin aja kamu jadi penulis, mendekam di mana, habis itu keluarin buku, habis itu mendekam lagi, menyepi di mana. Sekarang itu kalau kamu buka HP-mu udah langsung tahu orang mencelamu atau eh, memujimu dekat gitu loh. Dan Iya, iya menurut sih aku Kak. sih yang perlu yang mungkin perlu di develop atau dikembangkan adalah gimana cara kita memfilter itu. Kita nggak harus loh dengerin itu. Hmm. Tapi walaupun Iya iya. aku sadar betul dorongan atau godaannya untuk mengikuti itu tuh tinggi banget kan. Mhm mhm. Iya sih Kak. Sebenarnya tuh aku tuh ngomong-ngomong soal sosmed, nah sebenarnya tuh kan karena sebelumnya aku udah nulis beberapa buku lain tuh Kak. Nah, cuman tadi aku tuh sebelum-sebelumnya pakai cara nulis mendekam gitu kan. Nah, kemudian tapi aku menyadari saat buka sosmed lagi, wah ternyata sekarang banyak ya orang-orang yang berani gitu share tentang dirinya, share tentang berbagai hal yang dilakukan kepada dunia gitu. Dan kemudian aku mulai berpikir, apakah ini cara yang perlu aku lakukan untuk, menyebarkan karyaku, gitu. Karena aku pikir kalau ada karya cuman bahkan penulisnya aja nggak ngomong-ngomong soal karyanya, how can the world know gitu, how can people discover and read it in the first place gitu kan. Karena kayak yang tadi Kak Irwan bilang kan, ada begitu banyak buku bagus di luar sana gitu, how to make, your work stand out gitu. Makanya aku putuskanlah untuk menjadi lebih aktif di social media gitu. Dan tadi ya, tapi dengan menjadi lebih aktif, aku juga menjadi lebih terpapar gitu dan ya
apa ya, menjadi lebih vulnerable mungkinnya kayak karena aku sering muncul kan lebih lebih ada risk untuk kena lempar sesuatu gitu kasarnya. Hmm. Ya, Gitu. it's always a balancing act. Seperti juga Ah, ini, segala sesuatu itu ada kemudahan dan tantangannya lah. Ya, mhm, mau nggak mau yang kita lakukan ini kan sebentuk konten sosial media juga kan. mhm, Eh, mhm. tapi yang aku rasakan kemudahannya adalah kita jadi lebih kenal banyak orang. Aku jadi ketemu Farsha juga kan. Terus Iya, hasutan-hasutan buku juga semakin banyak. Itu menyenangkan gitu kan. Tetapi ya kita waspada aja. Eh, Menurut aku pakai common sense aja lah. Kalau yang kita lakukan tiap hari adalah ngecek, oh berapa di like orang itu, nah that's another problem gitu kan. mhm. Yes, setuju setuju. Kalau itu Iya, sampai mengganggu konsep diri kita, oh kok nggak di like-nya kok cuma segini gitu kan. Nah itu kita lah yang harus pandai-pandai menempatkannya di diri kita. iya, benar sih Kak, dan Kita balik lagi ya. siap. Eh, nah itu tadi, jadi aku ngerasa cerita yang lomba menulis itu semacam mewakili lah ya, ada dorongan. Salah satu dorongan yang ada di situ kan keinginan untuk menjadi abadi. Jadi Iya, kamu harus milih nih, apa namanya, dilema banget. Kamu mau terkenal banget tapi cuma 5 tahun, atau kamu nggak terlalu terkenal, tetapi karyamu tuh akan abadi, gitu kan? Itu iya kan iya iya iya, benar benar. pilihan yang Oh maju iya, mundur kena. iya juga begitu Kak Irwan point that out, aku juga baru nyadar, ya juga ya. Iya iya iya. Nah, it's always interesting gitu untuk ngobrol sama apa ya, tahu sisi lain dari dari orang lain gitu. Kayak sekarang kan aku baru realize ya juga ya ada pilihannya gitu. Do you wanna be great or do you wanna be eternal? Yes, good point. Dan itu juga nggak akan ada jawaban. Itu kan akan selalu jadi pertanyaan retoris yang membuat orang, misalnya gini, kamu mau laku bukumu berjuta-juta, atau kamu mau menjadi nama-nama besar seperti Dostoyevsky dan sebagainya. Dostoyevsky kan, atau penulis-penulis besar yang terkenal kita baca sampai sekarang, kebanyakan dalam masa hidupnya tuh tersiksa, miskin, nggak sukses secara ekonomi dan sebagainya. Do you want to be that? Or do you want to be somebody very famous now, but in 100 years nobody will read you? Hmm, Pernah mikir gitu nggak? sejujurnya aku baru 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 apa ya, benar-benar realize tuh sekarang dari pertanyaannya Kak Irwan. Gimana ya, kan dalam 100 tahun kecil kemungkinan kita masih hidup ya. Maksudnya kita masih hidup atau udah meninggal kayak we won't know gitu loh. Iya. Maksudnya kecil kemungkinan kita masih hidup sehingga we won't know if we are eternal. Kayaknya aku pilih yang pertama sih. Iya, aku juga gitu. Mendingan jadi J.K. Rowling sekarang, aku nggak peduli Harry Potter dibaca atau nggak 100 tahun lagi. Iya, kita nggak tahu masalahnya. Tapi kan ada yang ambisinya lebih besar dari itu. Jadi ambisinya Hmm. menjadi orang besar, penulis besar, sekelas siapa siapa penulis besar menurutmu? Who is the Wah, biggest writer menurutmu? Ini ya apa ya? Kayaknya tuh kayak begitu begitu Kak Irwan sebut penulis terbesar, aku malah ingatnya, aduh filsuf-filsuf nih, gitu. iya, Like, maksudku gitu, uh, kayak Albert Camus atau Sartre atau siapapun nama-nama yang selalu ada di toko buku atau di perpustakaan, yes, atau menjadi yes. bacaan-bacaan wajib, atau bahkan menjadi bidang studi di sebuah kampus gitu kan, bidang studi Sartre atau bidang studi apa. Eh, Kalau baca cerita-cerita hidupnya, mereka nggak jadi buku-bukunya, nggak jadi film Marvel atau jadi film apa gitu kan. Maksudnya secara umum nggak sukses financially, tetapi Yes, yes. berarti mereka bisa menjadi bagian dari sejarah pemikiran peradaban. Iya, That is a big iya, mission too. iya, itu juga big sih. Cuman Mm. tadi aku juga jadi mikir, sebenarnya karena mereka udah jadi part of history, apakah berarti keluarganya tuh apakah sama sekali tidak mendapat apa ya, tidak mendapat Royal. imbalan apapun gitu dari iya ya dalam bentuk royalti lah atau dalam bentuk
ya apa gitu karena ada keturunannya yang udah begitu berjasa menyumbangkan ilmu gitu for the world. Itu pertanyaan bagus juga. Tapi kan ada juga yang istilahnya public domain ya. Jadi setelah 70 tahun atau setelah berapa sejak kematiannya, maka karya seorang penulis itu bebas aja Ah, royalti kan. Itu yes, yes. satu sisi. Ya, 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 ya. Hmm. Itu juga ya. Nah, ntar habis yang lomba menulis itu apa ya? Lembah Kucing tentu saja. Kenapa kamu memilih ini jadi cerita covernya? Em, alasan paling top karena judulnya paling menarik. Dan juga judul yang apa ya yang aku merasa stand out dibanding buku-buku sejenis. Jadi kan aku sebelum nulis dan sebelum publish kan aku juga lihat-lihat ya karya-karya buku-buku cerita pendek sejenis yang genre-nya juga kurang lebih fantasi kayak gitu. Dan aku lihat jarang yang memiliki judul depan yang panjang gitu, rata-rata singkat gitu. Dan that's why aku akhirnya memilih judul Lembah Kucing dan Permen Kebahagiaan ini. Proses yang sama aku juga pakai untuk penentuan covernya gitu, how to make it stand out. Interesting, yes. Eh, dan cerita ini menurut aku moralnya paling mudah ditangkap karena dan ceritanya berakhir dengan happy ending kalau nggak salah ya, at least happy ending lah. Eh, Mm-mm. dia menemukan, ya aku nggak mau ngasih tahu bahwa ada pesan moralnya juga kelihatan banget di paragraf terakhir dari cerita itu kan. Terus Ah, ah. sementara kayak cerita yang menurut aku paling menghentak itu cerita pertama, menghentak dan mengusik dan membuat kamu berpikir macam-macam itu endingnya tragis banget, ya nggak sih? Sebenarnya kalau menurutku nggak, menurutku sebenarnya endingnya ya mungkin karena aku yang nulis ya, jadi aku merasa kayaknya nggak tragis, malah tuh lucunya Kak, respon respon orang-orang yang baca tuh emang bervariasi. Ada yang seperti Kak Irwan bilang, aduh tragis, ada yang bilang sedih, tapi ada yang bilang, lucu banget endingnya kayak gini gitu. Iya ya, endingnya tuh dark humor menurut aku lucu sih Oh, karena oke. kamu adalah ambisinya jadi kontras banget di awal tuh motif utama menjadi secantik-cantiknya dan semudah-mudahnya, tetapi Ya. kamu terpaksa melakukan apa istilahnya itu reinkarnasinya dengan sesuatu yang sangat buruk ya nggak sih? Yes. Yes. Dan di situ tragisnya menurut aku. Mhm. Eh, Yes, iya. Iya sih, jadi dia kayak ini ya, kena apa ya? Kena getahnya sendiri gitu dari perbuatannya dan jadi downgrade. ya, Heeh. that is one thing. Jadi aku bisa menyarankan buku Franz Kafka Metamorphosis itu untuk Mhm. carilah kesamaan-kesamaan sesuatu yang aku duga kamu nggak mendapat pengaruh itu sama sekali. Jadi you develop this idea yourself. Mhm. Tetapi misalnya transformasi dari manusia menjadi kupu-kupu gitu kan, di Kafka itu Mhm. transformasi manusia dia suatu pagi dia terbangun, dia ngerasa Mhm. aku jadi kumbang, aku jadi ngengat, and then Oh, hari-harinya kayaknya seharian itu diceritain proses dia menyadari itu, proses orang-orang sekitarnya menyadari bahwa dia menjadi ngengat di hari itu. You should read that. And ini, oh, really? yes, Oh, oke. nah, itu Kafka yang nggak, ya, Franz Kafka itu namanya besar menjadi bagian dari sejarah, tapi mungkin dia nggak jadi J.K. Rowling waktu dia hidup ya nggak sih? Mhm. Mhm. I don't think so. Nah gitu. Jadi banyak sih yang bisa eh, aku mau nge-zoom out dulu deh secara umum tentang buku ini. Aku bilang tadi kan eh, keresahan dalam berbagai bentuk adalah benang merah dari cipta-cipta ini. Do you re and and it seems like you also realize it now. Is Soal that keresahan tersebut. iya? Dan Iya. mm,
Ada komentar di situ atau gimana? Oh, tadi aku menanggapin aja soal keresahan, iya memang, sebetulnya keresahan itu aku realize pas aku mulai mengumpulkan benang merah tadi, Kak, buat bukunya. Jadi sebenarnya apa sih yang paling banyak aku rasakan. Cuman memang setelah diskusi dengan Kak Irwan ya, ada momen Franz Kafka tadi, terus juga kesuksesan finansial atau keabadian. Nah, itu aku baru benar realize, oh iya, jadi ternyata di balik ide aku yang aku rasa, gimana ya, cukup cukup, apa ya, mungkin aku bisa bilang cukup broad, cukup, "Oh, everyone gets it," gitu, ternyata there's a deeper layer gitu dari intuition-ku. So, jadi ini kayak momen rediscovery sih interview ini, Sih. rediscover. Ya menurut aku sih aktivitas membaca itu begitu, Farsha. Jadi membaca mungkin diawali dengan kesenangan, kesenangan storytellingnya seperti kita anak kecil apa yang terjadi berikutnya gitu kan. Tetapi mungkin kalau pernah melihat episode-episodeku yang sebelumnya, yang kami Mhm, cari atau kami kan rata-rata sudah seumur nih yang ngomong di podcast ini. Bentuk kedewasaan sebagai pembaca pun ada di situ, bahwa kamu mengaitkannya dengan hidupmu, dengan pelajaran hidupmu, dengan pengetahuan yang sudah kamu kumpulkan selama hidup sampai detik ini, gitu kan? mhm, Nah, eh, yang poin yang ingin aku sampaikan sekarang ini juga berkaitan dengan buku ini secara keseluruhan. Aku pernah baca kalau karya awal-awal seorang penulis itu dekat banget sama diri dia, jadi hampir autobiografis. Dia mhm, mhm, menumpahkan dirinya ke karya itu, gitu kan? mhm, Setuju? mhm. Iya, iya. Nah, eh, mungkin ini terjadi secara organik atau gimana ya, evolusi seorang penulis, karena Mhm, pengalamanku sebagai pembaca ini bukan sebagai penulis, aku bisa melihat, oh karya awalnya kayak gini, habis itu karya ini, ketika dia menang Nobel, ini karyanya misalnya, terus wow ada perubahannya, ada evolusinya nih, gitu kan? Karya yang mhm, selanjutnya itu dari misalnya dari penulis yang aku eh, pernah amati, ketika dia mulai dewasa dia nggak, bukan tentang diri dia lagi mhm, karya itu mhm, udah mhm, lebih aware sama hal-hal lain dalam sisi kepenulisan, misalnya bagaimana ini efeknya ke si pembaca, bagaimana ini mendistraksi pembaca mikir ini akhirnya sebenarnya ke situ gitu loh. You will more mhm. orang jadi lebih aware aspek-aspek di luar dirinya saja gitu loh. Do you ever Iya. think about it? Sebenarnya aku setuju dengan statement Kak Irwan. Mungkin karena salah satu, apa ya, salah satu topik yang paling mudah, kita tulis adalah sesuatu yang berkembang dari diri kita gitu loh. Something that stems out of you, that is the easiest thing that you can write, gitu. Dan tadi ya, sebenarnya aku juga setuju soal yang kata Kak Irwan, seiring seiring berjalannya waktu, seorang penulis itu akan develop dan nulis hal-hal di sekitar dia gitu, instead of himself. Ah, dan tadi walaupun aku sebelumnya juga udah nulis-nulis, aku emang merasa di buku yang ini, karena ini adalah buku tunggal pertama aku kan yang bener-bener nggak sama penulis lain. Jadi memang aku bebas menggali benang merah tersebut gitu yang aku rasakan, dan menurutku memang itu adalah cara yang paling paling mudah untuk membuat karya yang jujur, karena karya ini adalah sesuatu yang memang asalnya dari aku, dan aku rasa kalau aku menulis dengan jujur dan menyampaikannya dengan jujur, akan lebih banyak, pembaca yang juga relate dan bisa memetik value dari sesuatu yang aku tulis, gitu. Itu benar banget sih, aku merasakan itu juga. Sebagai pembaca, Mhm, aku ngelihatnya, aku pernah baca buku-buku cara menulis dan sebagainya. Salah satu poin yang aku tangkap waktu baca itu adalah menulis itu sebenarnya membuka dirimu seluas-luasnya. Kalau kamu iya. hanya tertutup, kamu jadi penerjemah aja deh. Oh gitu, Enggak, itu ada. yang terakhir aku yang ngomong ya, bukan penulis tadi ya. Nggak, maksudku gini, uh, you will bear your soul, your life, yourself in the work gitu kan.
Iya, Jadi benar. menurut aku sih itu eh, dalam perjalanan kepenulisan seseorang itu tahap yang wajar. Kalau kita baca Mhm. misalnya bukunya Hemingway waktu di Paris umur 20-an dia miskin dan sebagainya, itu bukunya it's all about him suffering whatever gitu kan. Tetapi Oke. harus lewat itu karena ketika kamu sudah selesai urusan dengan dirimu, baru kamu Mhm. bisa bisa pura-pura atau bisa bukan pura-pura, kamu baru bisa menyerap atau memperluas daya perhatianmu gitu kan. Soalnya kalau itu Aha. belum selesai, nanti sampai akhir kamu mimi terus gitu kan. Ya udah, Iya, iya. akhirnya yang baca itu, oh wow, oke, kamu kok nggak tumbuh-tumbuh sih? Saya aja yang baca. Oh, iya. No, no, no. Wih, iya ya. Tapi I think iya sih, mungkin kalau kan, mungkin Kak Irwan kan karena Kak Irwan sudah membaca begitu banyak karya gitu, jadi Kak Irwan memang sudah I think membaca tidak hanya karya, tapi Kak Irwan membaca penulisnya gitu. Iya Karena kan? ya karena aku udah tua ya. That's true. That's true. Karena memang sebenarnya penulis sama pembaca itu bisa diromantisir sebagai teman gitu loh. Karena hidup orang sehari-hari itu ya lingkupnya ya itu, tetapi dengan Mhm. pertemanan natural sehari-hari juga agak terbatas kan. Kamu nggak bisa, jarang banget kamu punya kesempatan untuk mengetahui luar dalam seseorang dari sekedar berinteraksi. Tetapi kalau kamu membaca karya dia, yang sekian halaman dan beberapa buku misalnya, you will Mhm. see inner side of that person. Tendensinya apa, apa yang buat dia menarik, apa yang buat dia penting, kenapa dia membuatnya seperti itu, kan semua pilihan-pilihan tuh. Dan itu yang ditangkap sama pembaca itu juga gitu. Mhm. Misalnya kalau aku yang nulis cerita yang pertama tadi, apa namanya, Oke. gadis dengan wajah berwarna tadi, akan Yes. cemplang rasanya karena aku nggak tahu caranya masang makeup dan sebagainya. Dan kalau aku pun ngeriset dari YouTube, itu akan Heeh. seperti kelihatan orang dari luar yang ngeliatin, eh, mengamati gitu loh, bukan orang yang melakukannya sendiri. Sangat tidak kredibel. Jadi aku ngelihatnya seperti itu. It has to be you, Mhm, uh, mhm. has to be a woman maybe that uh, that wrote that story. Iya, yang Itu memang beneran praktek sambil bermake up gitu ya. ya, jadi itu salah satu benefitnya mengambil inspirasi dari apa yang kita tahu, apa yang kita alami emang di situ. Karena nggak Mhm, mu- mhm. dan dengan campuran imajinasi itu akan menjadi karyamu banget gitu loh. Jadi oke, Mhm. semua wanita, hampir banyak wanita yang bisa bermakeup, tetapi yang bisa menggabungkannya dengan ide DNA ngengat atau DNA kupu-kupu sampai membuatnya masuk ke apa namanya reinkarnasi dengan cara yang menjijikkan yang aku bilang tadi, that is you, that is the process of writing gitu kan. Mhm. Nah itu, Iya. karena aku lupa aku tadi ngomong apa ya. No, I mean that's true. So pembaca itu juga melihat sosok penulisnya secara langsung atau tidak langsung karena informasi itu kan banyak, baik dari biografinya dia ataupun biografi terbaik adalah karyanya dia tentu saja. Tetapi Mhm, kan mhm. setelah itu bayanganku nih, setelah selesai tahap berinteraksi dengan diri, tahap mengungkapkan diri, tahap selanjutnya adalah mungkin meningkatkan skill storytellingnya, naratifnya atau apanya dengan pencapaian-pencapaian yang lebih besar tadi, kayak si Hemingway. Awalnya bukunya tentang kehidupan dia di Paris, Movable Feast, aku bisa rekomend buku itu. Terus sampai ke ceritanya dia di Old Man and the Sea dan lain-lain. Do you have a, do Mhm. you have a plan about this? Do you ever think about the long-term goal? What would you do in 10 years, in 20 years, or something like that? Long term as a writer. Sebenarnya kalau dari segi long term aku belum, apa ya, belum benar-benar kayak memetakan satu-satu atau yearly I have to create
berapa buku. Cuman aku ingin secara konsisten melatih kemampuanku nulis dan aku pengen secara konsisten enjoy kemampuan menulis itu. Jadi aku kan memang keep up sama Raditya Dika ya. Kak. Nah, dia kan sering bilang tuh gurunya adalah AS Laksana, AS Laksana. Dan disitulah aku mulai tertarik dengan Pak AS Laksana ini dan kemudian aku mencoba mengikuti kelasnya yang meditasi, menulis sambil meditasi. Nah, sebenarnya baru baru mulai sih Kak, cuman tadi ya I think itu membantu aku untuk discover kemampuan menulisku karena dia kan tidak tidak apa ya tidak melatih kita untuk menulis secara metodis atau menulis yang penting habis itu terbit gitu enggak tapi membuat kita enjoy the process of writing gimana caranya kita menggali pikiran bawah sadar kita untuk menjadi lebih kreatif jadi itu yang sekarang sedang aku asah. Nah karena aku juga merasa di proses penerbitan buku ini kan yang benar-benar my first time dan juga yang my most ambitious so far gitu. Selama ini aku memang tidak terlalu bicara tentang buku karena tadi salah satu yang Kak Irwan sebutkan karena I will bare my soul gitu, I will bare my soul for the audience to see. Dan di buku-buku sebelumnya I am not ready for that gitu. Bahkan di bukuku yang Lembah Kucing ini aja itu pas launching aku kayak oh my god everyone will see gitu loh everyone will see that I don't belong gitu kan kayak aduh ya Tuhan gimana nih cuman ya udahlah aku pikir you know what if I want to make some progress I have to defeat my fear gitu kan jadi aku melakukannya tapi sekarang ada momen-momen mungkin aku merasa sedang lelah dan ingin lebih menggali lagi tadi ya soal tulisanku karena suatu tulisan itu kan pasti ada aja celahnya gitu dan pasti apa ya pasti apalagi sebagai penulis ya pasti kalau kita mau gali-gali ada aja yang harus ditambah ada aja yang bisa dipoles lagi nah disitulah aku ingin sharpen my skills dan juga tadi tetap write along the way dan gather inspiration gitu and I hope tetap bisa konstan berkarya sih Kak maybe like a book once a year or a book once in 2 years. Ada sesuatu yang sering membuat aku merasa mungkin mungkin musuh dari semua seni adalah Mhm, klise, keklisean sesuatu yang ketebak. Oh ya ini pasti mhm, ini gitu kan. Oh ya nanti mhm, dia pasti ini dia akan oke dia akan ceramah nih tentang ini gitu kan ketebak banget kayak. mhm. Nah, ya salah satu kekuatanmu dari cerita-cerita yang aku baca ini adalah keberaniannya untuk menggabungkan elemen-elemen yang nggak ketebak. Sama seperti tadi makeup dengan DNA kupu-kupu. I don't Oh, think about it, gitu kan. Sama juga Mawar yang berjuang itu yang ceritanya, oh iya dia pengen jadi gitu. mawar gitu kan. Terus ada Yes. Tante Tentakel atau apa gitu. Itu kayaknya pilihan-pilihan katamu tuh lucu. Aku suka di ya. Terus ada playfulness itu aku juga suka. Jadi Mhm. oke kok Mawar bisa cemburu sama bunga-bunga lain. Mawar bisa nggak suka sama dirinya sendiri yang punya duri Iya, dengan baunya sendiri. Yang pertama itu udah jelas ketebak, ada keresahan banget di situ, ya nggak sih? iya, iya. Yang kedua, Heeh. cara mau mengeksekusi itu menurut aku imajinatif dan ini modal besar untuk jangka panjang sih. Karena mungkin mungkin pengaruhnya sih dari J.K. Rowling kan. J.K. Rowling itu kan begitu. Kamu bisa Iya, iya. membayangkan, jadi J.K. Rowling itu membenturkan dunia biasa-biasa dengan Mhm. dunia magis. Kalau cerita dunia magis saja sudah ada banyak, cerita dunia biasa-biasa sudah ada banyak. Yang baru buat dia adalah membenturkan itu, ya nggak sih? Yes. Dan Iya. membenturnya itu, dan sisi-sisi pembenturannya itu juga lucu banget. Misalnya, yang sisi dunia biasa adalah platform di stasiun yang biasa-biasa. Nah, sisi berbatasan dengan dunia magisnya adalah di tembok yang harus ditembus begitu juga. Itu kan who think about it gitu kan. Kalau dia Iya, udah benar. dipikirin orang, kamu bisa iri, oh I wish I thought about it gitu kan. Mhm. Nah, aku Dan ini merasa juga gimana gimana? oh iya, sorry Kak tadi. Oh, Aku pikir nggak dan yang menurutku menarik juga karena dia memakai sesuatu yang udah ada gitu, lokasi udah ada kan, jadi kayak it makes people wanna visit dan let's try, maybe maybe tembus gitu, iya kan? Ya udah, hmm. silakan Kak. Ya itu bagus banget. Jadi
Dan caramu juga membenturkan ide-ide, misalnya si Mawar tadi, lalu akhirnya dia ingin berambisi jadi bunga-bunga yang lain itu, terus eksekusimu. Yang aku suka di cerita yang itu adalah cara siapa namanya, si laba-laba itu, yang dukunnya itu, Ya. cara si laba-laba membuat kostum bunga rafflesia itu, that's so details. I think kudos for that. Thank you. Kepikiran gitu loh. Nah, modal besar tuh. Jadi aku nggak sekedar melihat ini keresahan saja, tetapi aku melihat kepenulisanmu ada di situ. You are doing something with that ideas. Karena banyak banget kemungkinan bahwa kamu punya resah, terus ya udah diresahin aja, kalimatnya juga kalimat yang klise gitu kan. Kalau kamu resah tentang cinta, ya udah cinta-cinta gini-gini. It's so predictable. Tapi bukumu tidak. Itu yang membuat aku uh, menyarankan untuk membaca buku ini. Thank you, Kak. Iya. Nah, ya udah sekalian aja ya aku terusin ya. Di cerita yang terakhir nih. Nah, ini aku merasa ketika membaca itu, ini bagus nih buat mengobrol antar generasi gitu. Karena Oke. ini tebakanku nih. It's Yes. based on a song, right? Iya, Yes. And then iya. just being creative and doing part of the song and then make it yourself, make some elements out of your creativity. Yes. Jadilah cerita itu. Yes. Jadi ini obrolan antar generasinya. Iya, iya Kak. So I was inspired by a song yang aku juga tadi ngerasa songnya itu sangat relatable sama aku tentang lagunya kan sebenarnya tentang seekor paus yang dia itu nggak belong dimanapun. Apa yang nggak bikin dia belong? Karena dia tuh speak a different language dengan paus-paus spesies lainnya gitu. Nah, tapi kalau dalam paus kan berbeda frekuensi, jadi paus lain tuh nggak bisa dengar dia ngomong apa. Nah, dan disitulah aku juga merasakan, wait, lagu ini juga apa ya, very relatable dan juga fit dengan benang merahnya, dan that's why I decided to develop it into a story tentang paus itu ternyata beneran ada loh gitu. Tapi Kak, fun fact sebenarnya kalau berdasarkan riset yang aku lakukan, memang ilmuwan-ilmuwan tuh mendengar frekuensi paus ini yang 52 Hz tuh beneran ada di lautan, tapi mereka nggak pernah menemukan wujud paus ini gitu. Jadi sampai sekarang memang it's a mystery gitu. Yes. Dari very kreatif yang seperti aku bilang tadi, itu cerita, walaupun ceritanya akhirnya seperti asosiasi random, kamu tidak ada tujuan konklusi kemana, tetapi aku melihat loncatan idemu dari ke sini sampai ke apa yang di Ambarawa itu penjara dan sebagainya, kemudian ini, terus ada juga, kamu pernah ke Barcelona kan jadi ya, atau itu Iya, riset aja? Pernah ke Barcelona kan? pernah. Iya, di situ. Kok nggak nyebut Gaudi dan sebagainya, Sagrada Familia, anyway. Tapi aku merasa di situ ada banyak elemen yang digabungin jadi satu, terus dinarasikan tertentu. Tetapi Mhm. dialog antar generasinya bukan itu. Oke. Apa Cerita tuh? cerita ini nggak akan terlalu bicara banyak ke aku sampai aku akhirnya dengerin lagu itu. Ya, Oke. nah, habis itu aku langsung sambil membaca cerita dan mendengarkan lagu itu, aku langsung mikirnya gini, waktu aku remaja dengan lagu-lagu yang aku anggap cool banget, yang sangat berkena di aku waktu zaman itu banget, aku ngerasa ngelihat kok orang-orang dewasa di sekitarku nggak terpengaruh sih Nggak terpengaruh dengan lagu dengan itu, lagu lagu yang itu. Iya, jadi misalnya nih contoh aja ya, itu. waktu aku zaman zaman aku remaja itu, kita ingin memberontak kepada generasi yang sudah mapan dan sebagainya. Jadi bentuk-bentuknya itu kayak grunge, Nirvana, lagu-lagunya Nirvana. Kayak pertama kali aku dengar lagunya Nirvana yang Smells Like Teen Spirit dengan Mhm. apa namanya hentakannya dan sebagainya. Kayaknya itu Mhm. suara generasi kami ingin memberontak kepada generasi sebelumnya. Dan Mhm.
aku ngerasa itu kalau aku dengerin itu merinding nih apa namanya bulu kuduk dan sebagainya kayak semangat banget yang gimana gitu ya. Terus aku ngelihat Mhm. ada om-om atau papa mama di sekitar, kok dia biasa-biasa aja sih? Kenapa nggak kenapa nggak kenapa nggak tergugah seperti aku gitu sih? Nah, Kenapa nggak tergerak? iya. Heeh. Nah aku langsung Mhm. waktu baca itu jadi antar generasi itu emang gitu ya. Eh, Berarti Kak Irwan nggak tergugah kan sama lagunya maksudnya? nggak tergugah dengan cara yang sama, tapi aku tergugah melihat cara kamu tergugah. Aduh. Ya nggak sih? Jadi aku langsung ngerasa, oh wow, ternyata lagu lagu adalah bagian dari budaya yang seperti time capsule. Dia akan menangkap hati anak muda di masanya. Dan itu akan Hmm. bawa terus. Kamu umur, Iya. umur berapa aja nanti BTS atau mungkin Blackpink atau yang sekarang sedang terkenal banget, ketika nanti itu akan jadi musiknya mama-mama, Iya, ya, iya. and then you will feel the same thing with what comes after that. Hmm. Ya, I think so sih. Nanti kayaknya mungkin kalau aku ya udah ada anak juga sama dia tergugah dengan suatu lagu dan I was like, hmm, different. It's not a bad thing. I'm just saying Iya. ini adalah oke. Kalau kamu ingin, yang aku pikir gini, kenapa Hmm. waktu zaman itu orang-orang dewasa di sekitarku tuh nggak nanya ke aku, kenapa sih kamu tergugah? Oke, oke. That's what I'm They going just, to That's what I'm going to do now to you. oke. Karena aku Kenapa berusaha aku tergugah? memahami dirimu gitu kan. Oh ini Mm-mm. zaman sekarang ini BTS ini, wah kamu misalnya suaranya yang dalam lah atau penampilannya dari yang lain yang berbeda gitu kan. Aku ingat Iya. di zamanku dulu ada yang namanya New Kids on the Block dan cewek-cewek di zamanku itu juga gitu ngelihatnya. Oh, ada yang dia kan 5 orang nih. Ada yang suka sama yang ini, ada yang suka sama yang ini gitu loh. Dan antusiasmenya tuh energi antusiasmenya sama gitu loh. Iya, iya, iya. Kenapa aku sangat ini ya? Mungkin karena bukan mungkin sih memang karena lagu-lagunya BTS ini mereka itu menemukan suatu niche yang banyak dirasakan anak-anak muda, mungkin generasiku ya. Soal perasaan tidak bilang, soal perasaan sendirian di keramaian kayak gitu dan mereka itu mengangkatnya di lagu-lagu mereka gitu. Iya. Dan sebenarnya nggak hanya Walian ini yang mereka angkat, berbagai lagu itu speaks to that speaks to that niche of people gitu. That's why aku tergugah dengan BTS. Ya, dan gugahanmu itu sampai melahirkan sebuah cerita kan. Dan Yes. aku itu lebih dari sekedar tergugah mendalam saja, tergugah ala kadar saja. Kamu beneran Heeh. tergugah mendalam dengan ini. And Hmm. just remember this thing. In 10 or 20 years, remember this feeling. Karena feeling itu nggak akan sama. Jadi aku ada band-band yang ketika aku remaja, dia sedang terkenal atau sedang menjadi suara generasi itu. Nah, Hmm. itu hal lain tuh. Generasi itu punya keresahannya yang sendiri-sendiri. Jadi kalau seperti yang aku bilang tadi ya, generasi itu keresahannya itu memberontak. Kami memang generasi yang Wow. jebol, oh begini tirani apa segala macam. Nah, kalau aku lihat ke belakang generasi yang di atasku, apa keresahan utamanya gitu kan? Nah, sekarang aku Hmm. juga ngelihat dari BTS atau dari lagu-lagu abang band Korea ini, aku bisa Hmm. sedikit belajar apa yang diresahkan oleh generasi sekarang gitu. Apa tuh Kak, kalau menurut Kak Irwan? I don't know. I don't want to sound old. I already sound old. Enggak apa Kak, nggak apa-apa Kak. Kayaknya sebenarnya I think age gap kita nggak sejauh itu kok. You will be surprised. No, I mean let's see this thing. Zaman sekarang kayaknya lagu rock kan tidak terlalu appealing buat anak-anak sekarang kan. Yang Iya. oke, aku akan berusaha menjawabmu deh. Keresahanmu apa? Keresahanku. Enggak, maksudnya tadi kan kamu nanya, kira-kira apa yang Heeh. dipelajari dari BTS itu. Aku pikir Ya. ada kesamaannya.
selalu sense of belonging, insecurity gitu kan. Di setiap generasi itu selalu ada. Tetapi ya, itu harus diutarakan oleh orang yang segenerasi. Kalau kamu melihat band-band segenerasiku yang menyuarakan itu, you don't get it. You will not resonate with it. Ini orang-orang tua nih, dia ceritanya udah beda. Karena kamu udah ngelihat dia udah tua juga gitu kan. Tetapi itu harus diucapkan oleh orang yang segenerasi. Makanya ujaran yang sama atau ungkapan keresahan yang sama, dia lebih believable kalau yang mengutarakan itu kamu percaya, oh dia bagian dari diri saya gitu. Iya, iya, iya. Ya make sense sih Kak. Soalnya kan karena apa ya? Karena lebih dekat gitu. Jadi kita mungkin merasa lebih memiliki shared experience yang lebih sama gitu. Makanya lebih sampai kalau satu generasi yang bicara. Betul, betul. Hmm. Misalnya kalau aku ngelihat dulu ya pahlawan-pahlawan musikku, misalnya musik cadas dan sebagainya, kamu ngelihat dia masih muda juga ketika dia di panggung dan sebagainya, sama mudanya dengan kamu. Tapi ketika dia sekarang masih aktif bermusik juga, dia udah tua juga, dia udah kaya, dia udah established dan sebagainya. Ya udah, musiknya tetap bisa kita nikmati dengan cara yang berbeda, tidak lagi mungkin lebih intelektual, lebih ngelihat kemampuan musiknya atau apa, lebih kurang atau tidak terlalu emosional tadi tentang apa yang dikatakan gitu. Tapi ya terima kasih aku jadi berkesempatan untuk berbicara antar generasi begini nggak sih? Aduh. Iya, Kadang-kadang iya, iya. kadang-kadang lucu loh kalau aku ngelihat, ya untungnya aku nggak menulis apapun. Aku pernah nulis di majalah dinding di waktu SMA eh, sebuah puisi tentang seorang gitaris yang aku idolakan waktu itu gitu. Wah, itu Seorang gitaris. iya. Jadi aku Oke. melihat idenya apa namanya? Berusaha memasukkannya dalam kata-kata tentang aktivitas main gitar. Cowok dan main gitar itu entah kenapa ada resonate gitu loh. Kalau seandainya itu hilang tuh, namanya juga majalah dinding kan, entah siapa yang naruh. Aku merasa kalau aku bisa ngeliat puisi itu lagi, pasti apa ya? Maybe it feels cringy now. Iya, 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 iya. Iya, ya, Ini udah lewat I get masanya, it. terus kamu ngeliat, tapi juga mungkin menyenangkan ya, karena itu kepingan diriku di masa itu gitu loh. Iya sih Kak, kayak mungkin discovering, dulu aku pernah kayak gini gitu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Em, ini fun fact juga sih Kak, sebenarnya aku juga sama sih, bahkan tuh kalau menurutku nggak harus nunggu bertahun-tahun lamanya. Kadang tuh sebagai penulis, kadang kalau aku baca my writings in my previous books, kadang aku merasa cringe gitu loh. Kayak kadang malah I avoid reading my previous works karena tadi ya takut dengan perasaan cringe-ku sendiri yang akan muncul gitu. Cuman eventually I read sih. Iya, iya, iya. Tapi aku senang tuh sih ngelihat, dan ini bukan senang ya, tapi aku ngelihat ada kesamaannya. Selalu ada role model atau panutan, terus siapa yang dia suka kayak tadi, Raditya Dika dengan Ais Laksana, dan it will move to a new direction. Dan aku merasa di zaman sekarang ini banyak banget informasi untuk move ke any direction gitu kan. Yang kalau jadi ada nih apa sih majalah sastra yang namanya Paris Review, nama Review. ya judulnya itu Paris Review yang tiap 3 bulan atau apa gitu. Nah, di setiap edisi itu ada karya cerita pendek, ada puisi, dan ada interview penulis. Interview penulisnya, makanya habis itu interview penulisnya ini dikumpulkan jadi Paris Review Interviews. Itu Wow. selalu ada settingnya, jadi zaman dulu ya, kalau zaman sekarang pasti udah dipikirin podcast aja ya. Kalau zaman dulu tuh diceritain di depan, kami bertemu sekian kali, yang satu lewat telepon, atau saya ke Paris, dia ke Inggris, gitu-gitu kan. Terus ini adalah hasil
intisari dari dialog itu, ya kan? Habis itu salah satu fitur dari artikel-artikel interview itu yang aku suka adalah foto satu halaman catatan atau tulisan mereka atau draft mereka. Jadi kebanyakan nulis pakai tangan gitu kan. Jadi di foto gitu, oh Orhan Pamuk itu tulisannya kayak gini, oh Hemingway itu tulisannya kayak gini. Oh, iya iya iya. Iya emang Jadi interesting sih Kak. Hmm. ya aku bisa kirimin nanti linknya bukunya kayak apa. Tapi itu salah Hmm. satu sumberku untuk mengintip kegiatan penulis-penulis besar atau evolusi penulis besar di sebelum era podcast, ya nggak sih? Ah, iya iya iya. Sampai sekarang masih ada Kak Paris Review itu. Menurutku masih ada, tapi aku udah lama sekali nggak beli. Terus Ah, itu satu sumber kita kalau misalnya, kalau aku sebagai pembaca kan ingin menikmati penulis dengan tahu penulisnya, tapi kalau hmm. penulis pun Orhan Pamuk yang penulis favoritku itu langganan majalah ini dan dia membacanya secara religius. Dia pengen tahu orang-orang penulis-penulisan gimana caranya belajar atau caranya mengembangkan diri gitu loh. Ah, oke oke. Itu satu sumber ya. Sumber yang Hmm, kedua ini podcast sebenarnya atau sebenarnya siaran radio yang udah jadi podcast namanya Bookworm dari KCRW Bookworm. Itu KCRW Bookworm. ya, Oke. itu radio Amerika. Jadi ceritanya setengah jam ngomong sama hostnya itu namanya Michael Silverblood. Mhm, mhm. Pernah jauh sebelum podcast itu dikenal di Indonesia, kata podcast itu pertama kali aku ngomong tuh aneh banget. Dan waktu itu belum banyak streaming juga, jadi podcastnya itu harus di-download di iTunes, habis itu iTunes-nya dimasukin ke iPod, makanya namanya podcast kan iPod. Nah, Mhm, mhm. aku sangat tercerahkan dengan podcast yang satu ini, karena aku dapat dua hal. Aku dapat informasi bagaimana penulis-penulis itu eh, menuliskan karyanya atau proses kreatifnya. Tapi yang kedua adalah aku melihat bagaimana sih hostnya ini membaca. Jadi hostnya ini berkali-kali mencengangkan si yang diajak omong, karena yang Mhm. diajak omong itu bilang, loh aku nggak kepikir itu, aku nggak kepikir itu. Dan dia tuh risetnya tuh kayak apa gitu loh. Jadi dia kalau kalau mau ngomong sama penulis, dia tuh udah baca bukan satu buku yang dia udah baca semua atau berkali-kali gitu kan. Dan Ah, dia melakukan ini mingguan. Jadi aku bisa iya iya. nanti aku kirimin linknya. Orang ini menarik banget karena dia yang aku iri adalah itu pekerjaan dia. Jadi dia mendapatkan uang dengan membaca lalu ngomong soal bacaannya dia. That's a dream. Iya sih itu kayak apa ya? Kayak get paid to do what you like dan Yes, dan she did it well. yes. Dan orang ini amazing banget. Orang ini juga yang sedikit menginformasikan aku bagaimana cara kamu membaca. Membaca tuh juga jangan cuma lihat ini aja. Dia berhasil melakukan pertanyaan-pertanyaan yang si penulis yang diajak omong tuh terpana gini. Iya ya, aku belum pernah mikirin itu. Dan yang diajak omong ini penulis Nobel, pemenang Nobel dan penulis-penulis Ah, besar loh. Damn. iya. Tapi yang si Casey ini apakah dia menulis juga gitu? Itu judulnya KCRW itu nama radionya. Nama Ah, penulisnya oke. itu si Michael Silverblood. Dia Oh, nggak menulis, Michael. dia Oh, nggak dia tidak menulis. menulis. Dia Ah. cuma penyiar radio saja, setauku. Oh. Ah, oke. Dan ini ya penyiar yang maksudnya dengan sangat bagus membedah buku dan penulisnya gitu ya. Bahkan penulisnya sampai nggak menyadari hal itu. Ya, ini Dan kayak yang terjadi sama aku hari ini. aduh, syukurlah kalau Bedah. begitu ya. Kalau itu sih, kalau itu sih cuma gara-gara perbedaan umur aja. Tapi yang balik lagi ke si Michael Silverblood ini, dia beruntung banget. Dia melakukan ini sejak tahun 80-an. Jadi sampai, kayaknya dia udah sakit sekarang sih. Jadi dia sebelum COVID dia udah digantiin orang. Tapi dia punya rekaman selama itu dari 80-an sampai 2010, 2015 kali.
Bayangin katalognya itu kalau kamu mau dengerin semua, it takes a Wow. lot of time. Tapi tinggal dipilih-pilih aja nama penulis yang kamu pengen tahu. Karena hampir semua nama-nama besar yang kamu lihat di toko buku tuh udah pernah ngomong sama dia. Oh wow. Oke. Aku akan ini look it out habis ini. Tadi KCRW. Yes, nanti aku K- kirimin linknya deh, Oh, kcrw.com. Ya udah, itu. Jadi, dan aku udah dengerin itu lama ya. Aku nggak terpikir bahwa, wah enak juga ya kalau dilakukan. Dan mungkin aku membuat podcast ini tuh ya sedikit banyak terhasut sama itu. Karena akhirnya kan bisa ngomong sama penulis, aku bisa ngomong sama pembaca lain gitu kan. mm-mm. Iya, Kak Iwan dari kapan buat ini ujar pembaca? dari pertengahan 2021. Pertengahan. Lagi Ya. Udah ini pandemi, masuk 2 tahun. 2 tahun. 1,5. Ya, 1,5. iya. Ya, tapi itu aja udah aku ya tanpa motivasi finansial atau apapun, tanpa motivasi terkenal pun juga enggak sih. Tapi aku merasa membuka banyak pintu-pintu baru, termasuk bercakap-cakap dengan dirimu. Iya Kak, aku tuh kan nemu ujar pembaca tuh dari banyak rekomendasi. Mm-mm. Ya, aku lihat kan kayak beberapa bookstagram yang aku follow kayak ada Kak Keti, terus ada Kak Amanda, itu kan pokoknya aku lihat di profilnya atau pas akses profil mereka gitu ada rekomendasi ujar pembaca kan terus aku cek kayak menarik nih terus konsepnya kan juga ada podcast ada YouTube. Nah terus ya I think I think apa ya it's a good place to reach out to and talk to gitu dan ya I'm glad. Ya, semoga menyenangkan dan ini bisa jadi time capsule nih kapan-kapan ya. Kalau kita Iya. lagi, ya, aku aja merasa ceritamu yang Wellian itu sudah semacam time capsule dan membuat aku mikir kayak gitu tadi, gitu kan. Dan kadang-kadang aktivitas membaca itu nggak harus yang terpikir di kita itu nggak harus subject matter di tulisannya itu sendiri, bah. Tapi caramu mengalaminya pun seperti itu kan. Aku langsung bilang, kalau kita, ya yang gue tadi bilang, secara substansi saja itu tidak langsung menarik gitu loh, karena kamu bukan di umur itu lagi. Soal lagu tadi ya. Nah, aku jadi Ah ya. pikir kayak gitu, langsung aku refleksi juga pengalamanku dulu, kenapa orang-orang dewasa ketika aku di umur remaja itu bereaksi yang sama seperti aku sekarang gitu loh. Mm-mm. Iya. Ah, iya sih Kak. Sebenarnya tuh aku juga ini sih ada rasa apa ya? Ada rasa curious juga gimana kalau bukuku dibaca sama pembaca-pembaca yang jauh lebih mature gitu ya. Mature baik dari segi bacaan jenis bacaannya gitu atau mungkin dari segi generasinya gitu. Makanya aku juga sempat wondering kan kira-kira gimana ya pendapatnya gitu. Dan Kalau ternyata ya itu I get it from Kak Irwan. Ternyata oh memang ada perbedaan dan apa ya? Perbedaan point of view tapi ya it's what makes things interesting. yes, dan aku berharap kamu terus mengasah, karena aku ngelihat ada yang aku bilang tadi ya, poin-poin yang berpotensi banget untuk dikembangkan menjadi storytelling atau menjadi craftsman yang bisa lebih luas lagi gitu. Dan mungkin di tahun ini fasemu di situ, kadang-kadang kita nggak aware kita ada di fase apa gitu kan, kita melakukannya uh, entah insting saja atau nanti kalau udah insting selesai, oke, apa yang laris aja atau apa gitu kan bisa aja kan ya. Tapi Iya. kalau balik lagi ke dua sumber yang aku bilang tadi, Paris Review Interview atau eh, podcast yang aku bilang tadi, kita akan melihat ada banyak opsi apa yang mau kita pilih untuk karir penulis ke depan, banyak banget. Entah mau Mhm. kenal finansial atau apa. Aku nggak tahu ya, J.K. Rowling udah pernah diwawancara sama dia apa belum ya? Should be, maybe not. I don't know. But, but anyway, ya, aku juga satu hal yang aku pelajari di sini Michael Silverblatt itu adalah dia merayakan aktivitas membaca. Aktivitas membaca ini should be celebrated. That's what he does gitu kan. Di celebrate seperti apa tuh Kak?
ya dengan dibicarakan seperti itu, kamu tidak hanya membaca lalu di apa namanya dipendam sendiri atau apa, that is also good, tetapi digaungkan ke orang lain dengan menunjukkan nikmatnya membaca karya tertentu atau dan sebagainya, itu menurut aku cukup layak untuk dilakukan lah. Dan itu at least it's fun to do. Setuju Kak, setuju sih. Karena itu Ya, apa? Kita menghargai proses itu gitu and make it enjoyable. Heeh. Tapi jadi aku lihat sekarang kayaknya makin banyak ya orang-orang yang melakukan apa ya perayaan terhadap membaca itu seperti apa ya kalau di Twitter kan aku sering join Twitter Space membaca senyap bersama sebelum tidur. Terus ada yang live Instagram Write with me gitu. nah itu the blessing of social media kan, orang jadi kreatif Oh. dengan berbagai cara untuk menunjukkan merayakan aktivitas membaca ini. Menurut aku itu positif aja. Mm-mm. Setuju. 2 jam loh. Wow, tidak terasa. Ya, balik lagi ke buku ini, silakan dicek untuk yang belum baca. Eh, Farsha, ada kata penutup untuk calon Iya, pembaca atau pembaca atau fansmu? iya. Jadi buat teman-teman yang sedang lelah dengan kehidupan sehari-hari dan pengen take some time to escape to another world, kamu bisa banget baca di buku Lembah Kucing dan Permen Kebahagiaan. Lembah Kucing dan Permen Kebahagiaan ini banyak bicara tentang cerita-cerita yang mengusung tema tidak bilang di manapun, tapi juga sambil menggabungkan elemen-elemen magical realism di situ. Dan I think kamu akan memperoleh refreshment setelah membacanya. Yes, terima kasih Farsha. Mari kita akhiri dulu pembicaraan ini. Sampai Ya, ketemu di sukses ya, terus sampai ya. jumpa Kak Irwan. Sehat-sehat. Sama.